jemaah Masjid Raya dan Allah, dan juga yang menyimak melalui internet. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita yang berada di masjid ini dan juga kita umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia. Kita mensyukuri nikmat Allah, sebab dibandingkan dengan beberapa negara sekarang ini, alhamdulillah kita masih aman-aman saja. Kalau negara-negara lain ada yang mengalami kekacauan akibat perselisihan konflik politik antar sesama mereka. Ada juga yang karena menghadapi serangan musuh. Konflik yang ada yang kita lihat di televisi sekarang ini. Jadi apa yang terjadi di luar negeri bisa kita tonton sekarang ini. Itu menjadi ibrah, menjadi peringatan bagi kita supaya kita selalu mengingat Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai maut yang pasti mendatangimu. Kita tidak tahu kapan maut itu akan datang kepada kita. Apakah sementara kita bersenang-senang, sementara kita tidur nyenyak, atau sementara kita berleha-leha di luar. Ya. Kalau kita nonton bagaimana konflik politik di Pakistan, demo gara-gara Perdana Menterinya ditangkap. Bayangkan Perdana Menteri bisa ditangkap. Akhirnya pendukungnya melakukan demo besar-besaran. Itu di Pakistan, pada negara Islam. Yang lebih menyedihkan bagi kita, di Sudan, juga negara yang mayoritas Islam, banyak mahasiswa kita belajar di sana memperdalam bahasa Arab. Sekarang kacau balau karena tentara pemerintah berperang dengan tentara yang disebut itu kekuatan pendukung. Maksudnya banyak-banyak tentara bayaran di situ. Kalau terjadi konflik, dulu mereka minta bantuan kepada tentara-tentara ini yang disebut ad-da'mus sari', pendukung cepat, rapid force. Ya, sekarang terjadi peperangan sesama mereka. Satu presiden, satu wakil presiden, masing-masing punya angkatan. Jadi mudah-mudahan jangan seperti di Indonesia, jangan partai politik juga punya tentara. Ya, itu bahaya. Itu di sana, ya, untuk menjatuhkan pemerintah mereka bersatu. Tapi setelah sudah jatuh presiden yang mereka jatuhkan bersama-sama, mereka berkeinginan menjadi pemimpin. Ya, ini bayangkan antara presiden dengan wakil presiden punya tentara. Sudah berusaha didamaikan, sudah diadakan perundingan di Jeddah, tapi masih saja tembak-menembak.
Yang jadi korban bagaimana? Termasuk mahasiswa kita terpaksa dipulangkan, tidak jadi belajar di sana. Bagaimana kacau balau ibu kotanya, Pak, Khartoum. Ya, istana presiden ditembaki. Masing-masing punya persenjataan berat. Ya, ini padahal sama-sama Islam. Ya, sama-sama barangkali tidak ingat ada ayat, ada hadis Nabi. Izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim adu duel dengan pedang mereka, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Lalu ada yang bertanya, kalau yang pembunuh jelas, tapi yang terbunuh bagaimana? Wah, dia juga berniat untuk membunuh saudaranya, cuma didahului. Ya. Jadi fal qatil wal maqtul. Ya. Kita di Indonesia juga sering begitu ya, adu duel. Ya, kalau di daerah kita ya main tombak. Ya. Kalau di Madura pakai carok kayak apa itu? Ya, pakai celurit. Ya. Itu oleh Rasulullah sudah diperingatkan. Tidak gampang, jangan menganggap enteng membunuh sesama muslim. Ya, kita di Indonesia tidak perang, tapi pembunuhan, ya, ini baru-baru lagi ada lagi seorang pembantu, ya, membunuh bosnya. Ya, dia bunuh, dia potong-potong lagi, potong kepalanya, potong tangannya, baru dicor. Ya. Ini di mana mereka belajar ini? Dulu kalau orang membunuh tidak ada sampai dipotong-potong. Itu apa mungkin gara-gara nonton di televisi ya, begini caranya untuk menghilangkan jejak. Ya. Ada juga yang begitu membunuh langsung dibakar, ya, jenazah itu. Nah, ada juga yang dibuang di sungai atau dibuang di laut. Ya. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Termasuk bos itu ya. Alasannya kenapa katanya kamu bunuh bosmu? Wah, karena saya selalu dimarahi, selalu dipukul. Ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sejarah Nabi, Nabi punya pembantu, tapi pembantu itu mengaku tidak pernah dimarahi Nabi. Apapun dia lakukan. Ya. Ya, ini yang kita kadangkala tidak ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu di Sudan. Kemudian di Palestina. Iya, baru barangkali 2 hari lalu gencatan senjata. Tapi 5 hari berturut-turut Gaza mendapat gempuran bertubi-tubi dari Israel. Ya. Jadi kekuatan tidak seimbang ya. Ya. Tapi alhamdulillah ya, pejuang-pejuang Palestina sudah punya juga persenjataan roket jarak jauh. Jadi ada yang ditembakkan sampai ke Tel Aviv ya. Ada kota-kota Israel ya. Ya. Tapi mereka tidak punya pesawat terbang, tidak punya juga penangkis serangan udara ya. Makanya banyak korban di kalangan masyarakat sipil Palestina ya. Itu katanya syuhada ada lebih 30-an, tapi yang meninggal ya, yang luka-luka ratusan ya. Bangunan-bangunan yang hancur juga ratusan ya. Ya. Tapi saya ikuti bagaimana semangatnya pejuang Palestina itu. Mereka percaya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pemimpinnya memberi semangat. Jangan kira wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kira orang yang mati berjuang fi sabilillah itu mati. Mereka tetap hidup. Ya. Mereka juga membacakan ayat minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih
Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin ada orang-orang mukmin yang betul-betul sejati, sidik, benar imannya bukan iman main-main. Dia sudah bersumpah untuk membela Islam, membela kehormatan mereka. Ya, termasuk orang Palestina ini. Mereka berjuang terus untuk memerdekakan tanah mereka yang dirampas oleh Israel. Faminhum man qada nahbah. Jadi ayat menyebutkan di antara mereka ada yang menemui ajalnya dalam perjuangan. Ya. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada yang masih hidup, masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak mau merubah pendiriannya. Ya. Jadi itu sikap orang yang beriman, tidak mau dijajah, tidak mau ditindas. Kita juga sudah mengalami bagaimana pejuang-pejuang kita dahulu mau mengorbankan dirinya sampai ya kita bisa menikmati kemerdekaan seperti ini. Ya. Dulu sebelum 48 Palestina masih negara merdeka. Nanti setelah berdirinya Israel, tanah mereka dirampas, mereka diusir dari kampung halaman mereka, sehingga banyak mereka yang mengungsi. Ya. Jadi kita tentunya sebagai Muslim mendoakan supaya Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Kita melihat bagaimana negara Mesir, Qatar itu berusaha untuk mewujudkan gencatan senjata supaya Israel berhenti menghancurkan rumah-rumah penduduk, menembaki sasaran-sasaran yang bukan sasaran militer. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita di Indonesia ini mudah-mudahan jangan sampai ya kita tahun depan akan pemilu juga. Dah salah bulan Februari Pak ya. Pilkada, pemilihan presiden, pemilihan parlemen. Di Turki sekarang pemilihan presiden, dua yang bersaing. Ya, Presiden Erdogan saya lihat masih unggul. Ya, Rajab Tayyip Erdogan masih unggul, tapi tidak sampai 50%, cuma 49%. Jadi akan ada putaran kedua. Ya, so aturan kalau tidak 50 tambah 1 ya belum menang. Jadi siapa yang 51%, itu yang terpilih. Jadi kita ini kalau 3 nanti calon juga begitu. Ya. Tapi kalau ada yang satu putaran sudah 51 ya tidak diulang. Tapi kalau tidak sampai harus diulang. Ya seperti ini Erdogan itu akan diulang nanti 28 Mei katanya akan diulang putaran kedua. Dari 4 yang bertanding tinggal 2. Ya. Kita di Indonesia ini barangkali 3 saja Pak ya. Atau 2 saja. Ya kita tidak tahu ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya Indonesia aman-aman saja, jangan sampai seperti yang terjadi di negara-negara Arab sampai sekarang tidak aman Libya. Ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi. Jadi baik, kita malam ini akan menafsirkan surat yang biasa dibaca imam pada hari Jumat subuh. Ya, itu pada rakaat kedua akan ada dibaca itu surat Ad-Dahr
disebut juga surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya. Kalau yang pertama kan yang kita sujud tilawah, ya itu surat Sajadah. Jadi itu biasanya ya ada yang dihabiskan itu Sajadah sampai kedua, ada juga yang dihabiskan pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ini hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Ya. Jadi surat ini ya surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ini termasuk minas suwar al-madaniyah, surat madaniyah. Maksudnya surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya. Jadi pembagian surah dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, sekalipun turunnya bukan di Mekah. Ya, tapi secara umum surat Makkiyah turunnya di Mekah. Tapi ada yang turun bukan di Mekah. Tapi makanya para ulama tafsir menegaskan bahwa yang jadi batas adalah hijrah dengan tidak hijrah, ya sebelum hijrah. Jadi kalau surat Al-Insan ini sudah hijrah, ya. Makanya dibanding dengan Juz Amma ini suratnya agak panjang. Ya, surat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang. Ya. Ya. Surat Al-Insan ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Kemudian berbicara secara khusus tentang nikmat yang akan didapat oleh orang-orang bertakwa, al-muttaqin, al-abrar. Ya, nikmat dalam surga, yaitu fi daril khuldi wal iqamah fi jannatin na'im. Jadi apa yang akan didapat oleh orang-orang muttaqin, orang bertakwa yang berbuat baik, ya apa yang mereka akan dapat di surga Jannatun Naim. Ya. Jadi bukan di dunia. Sebab kita lihat di dunia orang beriman juga ya banyak menderita ya. Kita lihat di Palestina itu penghafal Quran, pejuang ya banyak yang mati syahid. Wah, nanti kita bilang, wah kenapa orang beriman di dunia ini banyak yang jadi korban. Ya. Makanya di sini Quran berbicara nikmat yang akan mereka dapat di akhirat. Ya. Ya. Nah, lalu Muhammad Ali As-Sabuni di sini menyebutkan yakadu yakunu jawus surah huwa jawus surah al-makkiyah li ihaatiha wa uslubiha wa mawadi'iha al-mutanawiyah. Ya. Tapi katanya lingkup surat Al-Insan ini mirip dengan surah-surah Makkiyah. Ya, dari uslubnya. Ya, dengan topik-topiknya juga. Ya. Ibtada'atis surah. Surat ini dimulai dengan menjelaskan qudratullah, kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia fi atwar, bertahap. Ya. Jadi diceritakan bagaimana proses kejadian manusia ini. Tidak langsung. Ya. Wa tahiyatihi liyaquma bima kullifa bihi min anwa'il ibadah. Ya. Kemudian bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada manusia ini supaya bisa melaksanakan taklif. Ya. So manusia akan dibebani dengan ibadah kepada Allah. Ya. Yaitu manusia dikasih apa? As-sam'a wal basar wa sairal khawas. Manusia diberikan fasilitas
pendengaran, penglihatan, dan indera-indera yang lain. Jadi ayat yang pertama kita lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Ya. Ini dimulai dengan pertanyaan, hal ata, apakah telah datang, 'alal insan, pada manusia. Nah, jadi ini pertanyaan ditanya pada manusia, wahai manusia, ya, apakah ada yang menceritakan kepadamu berita bagaimana kamu dulunya? Pernah tidak ada? Ya. Hinum minadahri, satu masa, satu waktu kamu tidak pernah disebut-sebut. Ya. Jadi maksudnya kita manusia, umpamanya bapak sekarang umur 71 tahun yang lalu tidak ada yang sebut-sebut. Pak Yusuf Kalla 81, 82 tahun lalu tidak ada orang yang kenal siapa itu Yusuf Kalla. Tidak ada. Jadi siapapun manusia. Jadi ini ditujukan kepada manusia yang membanggakan dirinya, yang congkak. Kamu pernah tidak ada. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kamu tidak dikenal, tidak disebut-sebut. Ya. Ya, nanti setelah kamu lahir baru disebut, tapi juga belum terkenal. Ya. Jadi janganlah manusia ini merasa dirinya hebat. Ya. Siapa yang membuat kamu dari tidak ada menjadi ada? Ya. Makanya di sini tanyakan, ay qad madha 'alal insan waqtun tawilun minaz zaman. Ya. Berlalu pada manusia ini waktu yang panjang. Lam yakun syai'an mazkura, ay kana fil adam. Adam itu artinya tidak ada, ain. Jadi bukan Adam, Nabi Adam. Kalau Adam itu ya dari tanah, ya. Jadi kana fil adam, lam yakun lahu zikrun wala wujud. Lam yakun lahu zikrun wala wujud. Tidak ada yang pernah sebut-sebut, tidak ada wujudmu. Ya. Jadi orang yang 70 tahun sekarang, 71 tahun lalu belum pernah, tidak ada disebut-sebut, tidak ada wujud. Ya. Qala Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala 'anil insan annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'an yuskar li haqaratihi wa dha'fihi. Ya. Jadi kata mufassir Ibnu Katsir, ya, Allah memberi informasi kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan, yang mewujudkan manusia, yang mana sebelumnya dia tidak pernah disebut-sebut. Ya, tidak ada wujudnya manusia. Kenapa? Haqaratihi wa da'fi, karena hinanya dan lemahnya. Ya, mungkin masih berupa setetes mani. Ya, tidak disebut-sebut. Ya, ya. Jadi hal ata bimakna kad ata, kama taqul hal ra'aita sani'a fulan. Jadi tujuan ayat ini mengingatkan manusia, ya, tentang asal mula kejadiannya. Faqad kana syai'an mansiyan. Mulanya manusia adalah sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Tidak pernah ada yang sebut-sebut kita. Ya. Kemudian waktu tidak ada, dia hanya merupakan, ya, di sini disebut sebagai jursumah, ya, fi sulbi abih.
ya sesuatu yang kecil sekali dalam sulbi ayahnya, ya. Wa ma'an muhinan, dan air yang hina, ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang ingin menciptakannya, ya. Jadi karena marra alaihi hinu min ad-dahri kanat al-quratul ardiyah khaliyatun minhu. Jadi kita ini dulu tidak ada di muka bumi. Nah, di sini disebutkan bumi ini tidak, ya, sunyi, tidak, kita ini tidak ada di muka bumi pada waktu itu, ya. Nah, jadi Bapak, ya, Pak Haji ini mungkin tahun 30 tidak ada di muka bumi. Jadi kita semua ini kalau, ya, pernah tidak ada, ya. Lalu Allah menciptakan, ya. Saya sebutkan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Inna, sungguhnya kami yang menciptakan manusia dari nutfah, ya, dari tetes mani, amsyajin yang bercampur, nabtalihi, ya, kami campur, kami uji, ya. Sini disebutkan nahnu biqudratina khalaqna hadal insan min ma'in mahin wa huwal mani alladhi yuntafu min sulbir rajul wa yakhtalitu bila ma'il mar'ah al-buaidah al-unsawiyah fayatakawanu minhuma hadal makhluk al-ajib, ya. Jadi katanya kami dengan kekuasaan kami menciptakan manusia dari air yang hina ini, yaitu setetes mani yang terpancar dari sulbi lelaki dicampur dengan air perempuan al-buaidah al-unsawiyah, lalu terciptalah makhluk yang ajaib ini. Jadi sebut kata Al-Sabuni kita ini sebut al-makhluk al-ajib, makhluk yang ajaib, ya. Ibnu Abbas mengatakan amsyad yakni akhlad wa huwa ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah, ya. Jadi air dari lelaki dan perempuan bila bercampur, nah, kemudian setelah itu berproses, ya, dari waktu ke waktu, nabtalihi nakhtabiruhu bitakalib asy-syar'iyyah, ya. Jadi nabtalihi maksudnya setelah lahir. Jadi manusia berasal dari sulbil laki dan, ya, min nutfah yang berasal dari mani ini yang bercampur, nabtalihi, lalu kami beri ujian kepada manusia ini setelah dia lahir, setelah dia dewasa, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan mereka bisa mendengar dan melihat, ya. Jadi manusia diberi fasilitas bisa mendengar dan melihat supaya bisa melaksanakan kewajiban tuntunan syariah, ya. Di sini disebutkan, ya, bitakalib syariah wal awamir al-ilahiyah. Kami uji manusia ini dengan perintah-perintah syariah, perintah-perintah Allah, linanzur ayashkur am yakfur, supaya Allah melihat apakah mereka itu masuk manusia yang mensyukuri nikmat Allah atau kafir, ya. Jadi inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura, ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira, ya.
Jadi faja'alnahu min ajli dzalik. Ya. Jadi wa hal yastaqimu fi sayrihi am yanharifu wa yazig. Ya. Jadi setelah diciptakan, dikasih nikmat-nikmat, kasih penglihatan, kasih pendengaran, ya, lalu ditunjuki jalan, apakah dia yastaqim fi sayrihi, menempuh jalan yang lurus atau menyimpang, yanharifu wa yazig. Ya. Jadi faja'alnahu sami'an basira, faja'alnahu min ajli dzalika aqilan mumayyizan. Ya. Kami jadikan manusia ini punya akal. Ya. Jadi manusia ya dibanding hewan, dibanding binatang, diberikan akal, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan supaya bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi tujuannya telinga kita ini bisa mendengar yang baik-baik, bisa melihat ad-dalail al-kauniyah, bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita sekarang ini ya bisa mendengar melalui teknologi yang canggih sekarang, media, ya, bisa melihat bagaimana bencana yang ditimpakan Allah kepada mereka yang melanggar, ya, ya. Ini semua membuktikan ala wujudil khaliqil hakim. Ya. Jadi bukti-bukti yang ada di alam ini kita bisa lihat bahwa ini membuktikan adanya Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq Al-Hakim. Ya. Ini kata Imam Fakhrul Razi, ya. Ya. A'tahu ta'ala ma yasihu mahaul ibtila wa huwa sam'u wal basar wa huma kinayatani anit fahmi wat tamyiz. Ya. Jadi Allah memberi kita pendengaran dan penglihatan. Ya. Jadi dengan adanya penglihatan dan pendengaran ini, ya, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Allah memberi ujian kepada kita. So kalau tidak ada pendengaran dan penglihatan, ya di sini katanya ini kinayah, kiasan tentang pemahaman dan bisa membedakan. Jadi al-fahmu wat tamyiz, ini kata Imam Fairazi. As-sam'u wal basar, penglihatan pendengaran itu kinayah, kiasan dengan pemahaman dan bisa membedakan. Ya. Jadi yang bisa dibebani pekerjaan adalah yang bisa memilih, bisa memahami. Kalau tidak paham ya tidak dapat beban. Makanya orang gila itu enak, ya, tidak diperintahkan untuk salat karena dia gila. Ya, tapi kalau kita berakal, ya wajib melaksanakan perintah Allah. Kama qala ta'ala hakian, ya, sebagaimana perintah Allah, ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, ya. Ada dalam surat Ibrahim, ya, ya. Ya, surat Ibrahim, surat Maryam, firman Allah ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umatnya, ya, umatnya ini bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak menggunakan akalnya. Makanya Ibrahim bertanya, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Kenapa kamu menyembah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ya. Nah, itu patung berhala. Kenapa kamu sembah? Kamu yang bikin. Ya. Dia tidak bisa mendengar, kamu yang bisa mendengar. Kamu bisa melihat, itu patung. Tidak bisa kamu bikinkan mata, tapi matanya tidak bisa melihat. Ada telinganya, tidak bisa. Ya. Jadi ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal. Ad-dinu huwal akal. Agama itu adalah akal.
La dina liman la aqla lahu. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Jadi Islam ini harus sesuai dengan akal. Ya. Jadi untuk menyembah sesuatu, kenapa kita menyembah jin? Ya. Padahal manusia lebih mulia dari jin. Ya. Itu gara-gara kita menyembah setan, ya kita takut sama setan. Ya. Jadi sombong tuh setan, wah manusia ini minta perlindungan sama saya. Padahal kalau manusia beriman takut itu setan ya. Umar bin Khattab kalau dia jalan itu setan tidak mau jalan sama-sama, minggir dia. Kalau kita ketakutan, barangkali sama bayangan kita saja kita takut. Ya. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya ya, inna hadainahu sabil ay bayyinan lil insan wa arafnahu tariqal huda wad dalal wal khairi wasyarr bi bi'satir rusul wa inzalil kutub. Ya. Jadi inna hadainahu sabil, manusia ini kami berikan jalan petunjuk. Maksudnya dengan akal mereka ini bisa mereka mendengarkan wahyu Allah, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang baik, mana yang jahat. Ya, Rasul datang menyampaikan wahyu, diturunkan kitab. Ya, ya. Jadi imma syakira wa imma kafura. Jadi ini ayat menyebutkan setelah kami beri petunjuk pada manusia, ada manusia yang mensyukuri dan ada yang kafir. Tapi kemudian pada ayat yang keempat disebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Ya. Jadi ini ancaman. Ya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir salasila. Apa itu salasila? Rantai. Dirantai. Wa aglalan, borgol. Ya. Kalau di dunia penjahat ya, tangkap, diikat tangannya. Rantai. Wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Ya, ini ancamannya. Ini ada orang yang bilang, wah tidak usah bikin takut-takut kita dengan neraka ya. Nah, sedangkan ditakut-takuti dengan neraka saja manusia tidak takut. Banyak sekarang kan, wah apa itu neraka, malah ada yang permain-mainkan ya. Wah, katanya enak di neraka. Banyak artis cantik katanya. Ya, ada yang seperti mengejek seperti begitu ya. 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 Ya, ya, ya itu bagi orang yang tidak percaya ya. Jangankan neraka akhirat, neraka dunia saja kalau ada kebakaran bukan main banyaknya korbannya. Perang juga itu neraka dunia ya. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah menyiapkan ya hayyana lil kafirin al mujrimin quyudan tashuddu biha arjulahum. Kami siapkan bagi orang kafir ya rantai yang mengikat kaki mereka. Ya. Ya itu di neraka. Ya. Wa aglalan tughallu biha aydihim. Borgol membelenggu tangan mereka sampai ke leher. Wasairan ainaran muqidah mustairah yahrikuna biha. Ya. Dan api yang membakar sekujur tubuh mereka. Ya. Izil, seperti ada firman Allah dalam surat Ghafir, izil aglalu fi a'nakihim wassalasilu yushabun
fil jahim summa fin nari yusjarun. Wah, ini mengerikan ya. Jadi diikat tangannya, dia bisa lari ya. Ya. Kakinya diikat, dirantai, tangan sampai ke leher diborgol, lalu diseret oleh malaikat di dalam neraka, dibakar dalam neraka. Ya. Ya. Jadi ini mengerikan orang kafir ini ya. Tapi sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Ay allazina kanu fid dunya abraran bi ta'atihimil jabbar fa innahum yashrabuna ka'san minal khamar mamjusatan bi anfasi anwa'it tib wa huwal kafur. Ya. Sungguhnya orang-orang mukmin yang baik-baik ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan minum dari gelas-gelas ya. Ya, minuman yang lezat ya. Campurannya ini al-kafur ya. Jadi kafur ini bukan kapur dalam bahasa Indonesia, tapi di sini disebutkan ya minuman yang lezat ya. Macam-macam ya. Jadi al-kafur tayyibun ma'rufun yustahdaru min asjari bi biladil hin was-sin. Ya. Jadi maksudnya diberi minuman yang lezat, yang enak, yang kalau diminum tidak haus-haus lagi ya. Ya. Min syurbitil kalkas wajadaha fi tibi raihatiha, yang harum baunya. Ya. Ya. Jadi ini gambaran, dua gambaran bagi orang kafir dan bagi orang yang beriman ya. Kaina yashrabu ibadullahi fajiruna tabjira. Mereka minum dari mata air yang terpancar dalam surga itu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, dengan membaca awal surat Al-Insan ini ya, mudah-mudahan kita sadar akan kejadian kita ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang kafir yang disebutkan akan disiksa dalam api neraka ini. Hanya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrib 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan neraka jahannam. Sungguhnya siksaan neraka jahannam itu amat mengerikan ya. Dan kita selalu mohon kepada Allah supaya kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kita yang berada di masjid ini dan juga kita umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia, kita mensyukuri nikmat Allah sebab dibandingkan
dengan beberapa negara sekarang ini, alhamdulillah kita masih aman-aman saja. Kalau negara-negara lain ada yang mengalami kekacauan akibat perselisihan konflik politik antar sesama mereka, ada juga yang karena menghadapi serangan musuh. Konflik yang ada, yang kita lihat di televisi sekarang ini. Jadi apa yang terjadi di luar negeri bisa kita tonton sekarang ini. Itu menjadi ibrah, menjadi peringatan bagi kita supaya kita selalu mengingat Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai maut yang pasti mendatangimu. Kita tidak tahu kapan maut itu akan datang kepada kita. Apakah sementara kita bersenang-senang, sementara kita tidur nyenyak, atau sementara kita berleha-leha di luar. Ya. Kalau kita nonton bagaimana konflik politik di Pakistan, demo-demo gara-gara Perdana Menterinya ditangkap. Bayangkan Perdana Menteri bisa ditangkap. Akhirnya pendukungnya melakukan demo besar-besaran. Itu di Pakistan, pada negara Islam. Yang lebih menyedihkan bagi kita, di Sudan, juga negara yang mayoritas Islam, banyak mahasiswa kita belajar di sana, memperdalam bahasa Arab. Sekarang kacau balau karena tentara pemerintah berperang dengan tentara yang disebut itu kekuatan pendukung. Maksudnya banyak-banyak tentara bayaran di situ. Kalau terjadi konflik, dulu mereka minta bantuan kepada tentara-tentara ini yang disebut ad-da'mus sari', pendukung cepat, rapid force. Ya, sekarang terjadi peperangan sesama mereka. Satu presiden, satu wakil presiden, masing-masing punya angkatan. Jadi mudah-mudahan jangan seperti di Indonesia, jangan partai politik juga punya tentara. Ya, itu bahaya. Itu di sana, ya, untuk menjatuhkan pemerintah mereka bersatu. Tapi setelah sudah jatuh presiden yang mereka jatuhkan bersama-sama, mereka berkeinginan menjadi pemimpin. Ya, ini bayangkan antara presiden dengan wakil presiden punya tentara. Sudah berusaha didamaikan, sudah diadakan perundingan di Jeddah, tapi masih saja tembak-menembak. Yang jadi korban bagaimana? Termasuk mahasiswa kita terpaksa dipulangkan. Tidak jadi belajar di sana. Bagaimana kacau balau ibu kotanya, Pak, Khartoum. Ya, istana presiden ditembaki. Masing-masing punya persenjataan berat. Ya, ini padahal sama-sama Islam. Ya, sama-sama barangkali tidak ingat ada ayat, ada hadis Nabi. Izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim adu duel dengan pedang mereka, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ya,
Lalu ada yang bertanya, kalau yang pembunuh jelas, tapi yang terbunuh bagaimana? Wah, dia juga berniat untuk membunuh saudaranya, cuma didahului. Ya. Jadi fal qatil wal maqtul. Ya. Kita di Indonesia juga sering begitu ya, adu duel. Ya, kalau di daerah kita ya main tombak. Ya. Kalau di Madura pakai carok, apa itu? Ya, pakai celurit. Ya. Itu oleh Rasulullah sudah diperingatkan. Tidak gampang, jangan menganggap enteng membunuh sesama muslim. Ya, kita di Indonesia tidak perang, tapi pembunuhan, ya, ini baru-baru lagi ada lagi seorang pembantu, ya, membunuh bosnya. Ya, dia bunuh, dia potong-potong lagi, potong kepalanya, potong tangannya, baru dicor. Ya. Ini di mana mereka belajar ini? Dulu kalau orang membunuh tidak ada sampai dipotong-potong, ya. Itu apa mungkin gara-gara nonton di televisi, ya, begini caranya untuk menghilangkan jejak, ya. Ada juga yang begitu membunuh langsung dibakar, ya, jenazah itu. Nah, ada juga yang dibuang di sungai atau dibuang di laut, ya. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita, ya. Termasuk bos itu, ya. Alasannya kenapa katanya kamu bunuh bosmu? Wah, karena saya selalu dimarahi, selalu dipukul. Ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sejarah Nabi, Nabi punya pembantu, tapi pembantu itu mengaku tidak pernah dimarahi Nabi. Apapun dia lakukan. Ya. Ya, ini yang kita kadangkala tidak ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu di Sudan. Kemudian di Palestina. Ya, baru barangkali 2 hari lalu gencatan senjata. Tapi 5 hari berturut-turut Gaza mendapat gempuran bertubi-tubi dari Israel. Ya. Jadi kekuatan tidak seimbang, ya. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, pejuang-pejuang Palestina sudah punya juga persenjataan roket jarak jauh. Jadi ada yang ditembakkan sampai ke Tel Aviv, ya. Ada kota-kota Israel, ya. Ya. Tapi mereka tidak punya pesawat terbang, tidak punya juga penangkis serangan udara, ya. Makanya banyak korban di kalangan masyarakat sipil Palestina, ya. Itu katanya syuhada ada lebih 30-an, tapi yang meninggal, ya, yang luka-luka ratusan, ya. Bangunan-bangunan yang hancur juga ratusan, ya. Ya. Tapi saya ikuti bagaimana semangatnya pejuang Palestina itu. Mereka percaya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pemimpinnya memberi semangat. Jangan kira wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kira orang yang mati berjuang fi sabilillah itu mati. Mereka tetap hidup. Ya. Mereka juga membacakan ayat minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin ada orang-orang mukmin yang betul-betul sejati, sidik, benar imannya. Imannya bukan iman main-main. Dia sudah bersumpah untuk membela Islam, membela kehormatan mereka. Ya, termasuk orang Palestina ini. Mereka berjuang terus untuk memerdekakan tanah mereka yang dirampas oleh Israel. Faminhum man qada nahbah.
Jadi ayat menyebutkan di antara mereka ada yang menemui ajalnya dalam perjuangan. Ya. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang masih hidup, masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mau merubah pendiriannya. Ya. Jadi itu sikap orang yang beriman, tidak mau dijajah, tidak mau ditindas. Kita juga sudah mengalami bagaimana pejuang-pejuang kita dahulu mau mengorbankan dirinya sampai-sampai ya kita bisa menikmati kemerdekaan seperti ini. Ya. Dulu sebelum 48 Palestina masih negara merdeka, nanti setelah berdirinya Israel, tanah mereka dirampas, mereka diusir dari kampung halaman mereka, sehingga banyak mereka yang mengungsi. Ya. Jadi kita tentunya sebagai Muslim mendoakan supaya Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Kita melihat bagaimana negara Mesir, Qatar itu berusaha untuk mewujudkan gencatan senjata supaya Israel berhenti menghancurkan rumah-rumah penduduk, menembaki sasaran-sasaran yang bukan sasaran militer. Ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita di Indonesia ini mudah-mudahan jangan sampai ya kita tahun depan akan pemilu juga. Dah salah bulan Februari Pak ya. Pilkada, pemilihan presiden, pemilihan parlemen. Di Turki sekarang pemilihan presiden, dua yang bersaing. Ya, Presiden Erdogan saya lihat masih unggul. Ya, Rajab Tayyip Erdogan masih unggul, tapi tidak sampai 50%, cuma 49%. Jadi akan ada putaran kedua. Ya, so aturan kalau tidak 50 tambah 1 ya belum menang. Jadi siapa yang 51%, itu yang terpilih. Jadi kita ini kalau 3 nanti calon juga begitu. Ya. Tapi kalau ada yang satu putaran sudah 51 ya tidak diulang. Tapi kalau tidak sampai harus diulang. Ya seperti ini Erdogan itu akan diulang nanti 28 Mei katanya akan diulang putaran kedua. Dari 4 yang bertanding tinggal 2. Ya. Kita di Indonesia ini barangkali 3 saja Pak ya. Atau 2 saja. Ya kita tidak tahu ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya Indonesia aman-aman saja, jangan sampai seperti yang terjadi di negara-negara Arab sampai sekarang tidak aman, Libya. Ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi. Jadi baik, kita malam ini akan menafsirkan surat yang biasa dibaca imam pada hari Jumat subuh. Ya, itu pada rakaat kedua kan ada dibaca itu surat Ad-Dahr, disebut juga surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya. Kalau yang pertama kan yang kita sujud tilawah ya itu surat Sajadah. Jadi itu biasanya ya ada yang dihabiskan itu Sajadah sampai yang kedua, ada juga yang dihabiskan pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ini hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Ya. Jadi surat ini ya surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ini termasuk minas suwar al-madaniyah, surat madaniyah.
Maksudnya surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya. Jadi pembagian surah dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, sekalipun turunnya bukan di Mekah. Ya. Tapi secara umum surat Makkiyah turunnya di Mekah. Tapi ada yang turun bukan di Mekah. Tapi makanya para ulama tafsir menegaskan bahwa yang jadi batas adalah hijrah dengan tidak hijrah, ya, sebelum hijrah. Jadi kalau surat Al-Insan ini sudah hijrah, ya. Makanya dibanding dengan Juz Amma ini suratnya agak panjang, ya. Surat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang, ya. Ya. Surat Al-Insan ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Kemudian berbicara secara khusus tentang nikmat yang akan didapat oleh orang-orang bertakwa, al-muttaqin, al-abrar. Ya, nikmat dalam surga, yaitu fi daril khuldi wal iqamah fi jannatin na'im. Jadi apa yang akan didapat oleh orang-orang muttaqin, orang bertakwa yang berbuat baik, ya, apa yang mereka akan dapat di surga jannatun na'im. Ya. Jadi bukan di dunia. Sebab kita lihat di dunia orang beriman juga ya banyak menderita ya. Kita lihat di Palestina itu penghafal Quran, pejuangnya banyak yang mati syahid. Wah, nanti kita bilang, wah, kenapa orang beriman di dunia ini banyak yang jadi korban? Ya, makanya di sini Quran berbicara nikmat yang akan mereka dapat di akhirat. Ya, ya. Nah, lalu Muhammad Ali As-Sabuni di sini menyebutkan yakadu yakunu jawus surah huwa jawus surah al-makkiyah li'ihaatiha wa uslubiha wa mawadi'iha al-mutanawiyah. Ya. Tapi katanya lingkup surat Al-Insan ini mirip dengan surah-surah Makkiyah. Ya, dari uslubnya, ya, dengan topik-topiknya juga. Ya. Ibtada'atis surah. Surat ini dimulai dengan menjelaskan qudratullah, kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia fi atwar, bertahap. Ya. Jadi diceritakan bagaimana proses kejadian manusia ini. Tidak langsung. Ya. Wa tahyatihi liyaquma bima kullifa bihi min anwa'il ibadah. Ya. Kemudian bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada manusia ini supaya bisa melaksanakan taklif. Ya. So manusia akan dibebani dengan ibadah kepada Allah, ya. Yaitu manusia dikasih apa? As-sam'a wal basar wa sa'iral khawas. Manusia diberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, dan indera-indera yang lain. Jadi ayat yang pertama kita lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Ya. Ini dimulai dengan pertanyaan, hal ata, apakah telah datang 'alal insan, pada manusia. Nah, jadi ini pertanyaan ditanya pada manusia, wahai manusia, ya, apakah ada yang menceritakan kepadamu berita
sebagaimana kamu dulunya. Pernah tidak ada. Ya. Hinum minad dahri, satu masa, satu waktu kamu tidak pernah disebut-sebut. Ya. Jadi maksudnya kita manusia umpamanya bapak sekarang umur 71 tahun yang lalu tidak ada yang sebut-sebut. Pak Yusuf Kalla 81, 82 tahun lalu tidak ada orang yang kenal siapa itu Yusuf Kalla. Tidak ada. Jadi siapapun manusia. Jadi ini ditujukan kepada manusia yang membanggakan dirinya, yang congkak. Kamu pernah tidak ada. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kamu tidak dikenal, tidak disebut-sebut. Ya. Ya, nanti setelah kamu lahir baru disebut, tapi juga belum terkenal. Ya. Jadi janganlah manusia ini merasa dirinya hebat. Ya. Siapa yang membuat kamu dari tidak ada menjadi ada? Ya. Makanya di sini tanyakan, ay qad madha 'alal insan waqtun tawilun minaz zaman. Ya. Berlalu pada manusia ini waktu yang panjang. Lam yakun syai'an mazkura. Ay kana fil adam. Adam itu artinya tidak ada, ain. Jadi bukan Adam, Nabi Adam. Kalau Adam itu ya dari tanah, ya. Jadi kana fil adam. Lam yakun lahu zikrun wala wujud. Lam yakun lahu zikrun wala wujud. Tidak ada yang pernah sebut-sebut, tidak ada wujudmu. Ya. Jadi orang yang 70 tahun sekarang, 71 tahun lalu belum pernah, tidak ada disebut-sebut, tidak ada wujud. Ya. Qala Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala 'anil insan annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'an yuskar lihaqaratihi wa dha'fihi. Ya. Jadi kata mufassir Ibnu Katsir, ya, Allah memberi informasi kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan, yang mewujudkan manusia, yang mana sebelumnya dia tidak pernah disebut-sebut. Ya, tidak ada wujudnya manusia. Kenapa? Haqaratihi wa da'fi, karena hinanya dan lemahnya. Ya. Mungkin masih berupa setetes mani. Ya, tidak disebut-sebut. Ya. Ya. Jadi hal ata bimakna kad ata kama taqul hal ra'aita sani'a fulan. Ya. Ya. Jadi tujuan ayat ini mengingatkan manusia, ya, tentang asal mula kejadiannya. Faqad kana syai'an mansiyan. Mulanya manusia adalah sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Tidak pernah ada yang sebut-sebut kita. Ya. Kemudian waktu tidak ada, dia hanya merupakan, ya, di sini disebut sebagai jursumah, ya, fi sulbi abih. Ya, sesuatu yang kecil sekali dalam sulbi ayahnya. Ya. Wa ma'an muhinan, dan air yang hina. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang ingin menciptakannya. Ya. Jadi kana marra alaihi hinu minad dahri kanat al-quratul ardiyah khaliyatun minhu. Jadi kita ini dulu tidak ada di muka bumi. Nah, di sini disebutkan bumi ini tidak, ya, sunyi, tidak. Kita ini tidak ada di muka bumi pada waktu itu. Ya. Nah, jadi Bapak, ya, Pak Haji ini mungkin tahun 30 tidak ada di muka bumi. Jadi kita semua ini kalau, ya, pernah tidak ada. Ya.
Lalu Allah menciptakan, ya, di sini disebutkan ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Inna, sungguhnya kami yang menciptakan manusia dari nutfah, ya, dari setetes mani, amsyajin yang bercampur, nabtalihi, ya, kami campur, kami uji, ya. Sini disebutkan nahnu biqudratina khalaqna hadal insan min ma'in mahin wa huwal mani alladhi yuntafu min sulbir rajul wa yakhtalitu bila ma'il mar'ah al-buaidah al-unsawiyah fayatakawwanu minhuma hadal makhluk al-ajib. Ya. Jadi katanya, kami dengan kekuasaan kami menciptakan manusia dari air yang hina ini, yaitu setetes mani yang terpancar dari sulbi lelaki dicampur dengan air perempuan al-buaidah al-unsawiyah, lalu terciptalah makhluk yang ajaib ini. Jadi sebut kata Al-Sabuni kita ini disebut al-makhluk al-ajib, makhluk yang ajaib, ya. Ibnu Abbas mengatakan amsyad yakni akhlad wa huwa ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah, ya. Jadi air dari lelaki dan perempuan bila bercampur, nah, kemudian setelah itu berproses, ya, dari waktu ke waktu, nabtalihi nakhtabiruhu bitakalib asy-syar'iyyah, ya. Jadi nabtalihi maksudnya setelah lahir. Jadi manusia berasal dari sulbil laki dan, ya, min nutfah yang berasal dari mani ini yang bercampur, nabtalihi, lalu kami beri ujian kepada manusia ini setelah dia lahir, setelah dia dewasa, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan mereka bisa mendengar dan melihat, ya. Jadi manusia diberi fasilitas bisa mendengar dan melihat supaya bisa melaksanakan kewajiban tuntunan syariah, ya. Di sini disebutkan, ya, bitakalib syariah wal awamir al-ilahiyah. Kami uji manusia ini dengan perintah-perintah syariah, perintah-perintah Allah, linanzur ayashkur am yakfur, supaya Allah melihat apakah mereka itu masuk manusia yang mensyukuri nikmat Allah atau kafir, ya. Jadi inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura, ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira, ya. Jadi faja'alnahu min ajli dzalik, ya. Jadi wa hal yastaqimu fi sayrihi am yanharifu wa yazik, ya. Jadi setelah diciptakan, dikasih nikmat-nikmat, kasih penglihatan, kasih pendengaran, ya, lalu ditunjuki jalan, apakah dia yastaqim fi sayrihi, menempuh jalan yang lurus atau menyimpang, yanharifu wa yazik, ya. Jadi faja'alnahu sami'an basira, faja'alnahu min ajli dzalika aqilan mumayyizan, ya. Kami jadikan manusia ini punya akal, ya. Jadi manusia, ya, dibanding hewan, dibanding binatang, diberikan akal, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan supaya bisa mendengar
ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi tujuannya telinga kita ini bisa mendengar yang baik-baik, bisa melihat ad-dalail al-kauniyah, bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita sekarang ini ya bisa mendengar melalui teknologi yang canggih sekarang, media, ya bisa melihat bagaimana bencana yang ditimpakan Allah kepada mereka yang melanggar, ya. Ini semua membuktikan ala wujudil khaliqil hakim. Ya. Jadi bukti-bukti yang ada di alam ini kita bisa lihat bahwa ini membuktikan adanya Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq Al-Hakim, ya. Ini kata Imam Fakhrul Razi, ya. A'tahu ta'ala ma yasihu mahul ibtila wa huwa sam'u wal basar wa huma kinayatani anit fahmi wat tamyiz. Jadi Allah memberi kita pendengaran dan penglihatan, ya. Jadi dengan adanya penglihatan dan pendengaran ini, ya, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Allah memberi ujian kepada kita. So kalau tidak ada pendengaran dan penglihatan, ya di sini katanya ini kinayah, kiasan tentang pemahaman dan bisa membedakan. Jadi al-fahmu wat tamyiz, ini kata Imam Fairazi. As-sam'u wal basar, penglihatan pendengaran itu kinayah, kiasan dengan pemahaman dan bisa membedakan. Ya. Jadi yang bisa dibebani pekerjaan adalah yang bisa memilih, bisa memahami. Kalau tidak paham ya tidak dapat beban. Makanya orang gila itu enak, ya, tidak diperintahkan untuk salat karena dia gila, ya. Tapi kalau kita berakal, ya wajib melaksanakan perintah Allah. Kama qala ta'ala hakian, ya, sebagaimana perintah Allah, ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, ya. Ada dalam surat Ibrahim, ya surat Ibrahim, surat Maryam, firman Allah ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umatnya, ya, umatnya ini bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak menggunakan akalnya. Makanya Ibrahim bertanya, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Kenapa kamu menyembah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ya. Nah, itu patung berhala. Kenapa kamu sembah? Kamu yang bikin. Ya. Dia tidak bisa mendengar, kamu yang bisa mendengar. Kamu bisa melihat, itu patung. Tidak bisa kamu bikin mata, tapi matanya tidak bisa melihat. Ada telinganya, tidak bisa. Ya. Jadi ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal. Ad-dinu huwal aqal. Agama itu adalah akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Jadi Islam ini harus sesuai dengan akal. Ya. Jadi untuk menyembah sesuatu, kenapa kita menyembah jin? Ya. Padahal manusia lebih mulia dari jin. Itu gara-gara kita menyembah setan, ya kita takut sama setan, ya. Jadi sombong itu setan, wah manusia ini minta perlindungan sama saya. Padahal kalau manusia beriman takut itu setan, ya. Umar bin Khattab kalau dia jalan itu setan tidak mau jalan sama-sama, minggir dia. Kalau kita ketakutan, barangkali sama bayangan kita saja kita takut. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya, ya,
Inna hadainahu sabil ay bayyinan lil insan wa arafnahu tariqal huda wad dalal wal khairi wasyarr bi bi'satir rusul wa inzalil kutub. Ya. Jadi inna hadainahu sabil, manusia ini kami berikan jalan petunjuk. Maksudnya dengan akal mereka ini bisa mereka mendengarkan wahyu Allah, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang baik, mana yang jahat. Ya, Rasul datang menyampaikan wahyu, diturunkan kitab. Ya. Ya. Jadi imma syakira wa imma kafura. Jadi ini ayat menyebutkan setelah kami beri petunjuk pada manusia, ada manusia yang mensyukuri dan ada yang kafir. Tapi kemudian pada ayat yang keempat disebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Ya. Jadi ini ancaman. Ya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir salasila. Apa itu salasila? Rantai. Dirantai. Wa aglalan, borgol. Ya. Kalau di dunia penjahat, ya, tangkap, diikat tangannya. Rantai. Wasa'ira, dan api yang menyala-nyala. Ya. Ya, ini ancamannya. Ini ada orang yang bilang, wah tidak usah bikin takut-takut kita dengan neraka. Ya. Nah, sedangkan ditakut-takuti dengan neraka saja manusia tidak takut. Banyak sekarang kan, wah apa itu neraka, malah ada yang permain-mainkan. Ya. Wah, katanya enak di neraka, banyak artis cantik katanya. Ya, ada yang seperti mengejek seperti begitu, ya. Ya, itu bagi orang yang tidak percaya, ya. Jangankan neraka akhirat, neraka dunia saja kalau ada kebakaran bukan main banyaknya korbannya. Perang juga itu neraka dunia, ya. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tabjira. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah menyiapkan, ya, hayyana lil kafirin al mujrimin quyudan tashuddu biha arjulahum. Kami siapkan bagi orang kafir, ya, rantai yang mengikat kaki mereka, ya. Ya, itu di neraka. Ya. Wa aglalan tugallu biha aidihim, borgol membelenggu tangan mereka sampai ke leher. Wa sa'iran ay naran muqidah musta'irah yahrikuna biha. Ya. Dan api yang membakar sekujur tubuh mereka. Ya. Izil, seperti ada firman Allah dalam surat Ghafir, izil aglalu fi a'nakihim wassalasilu yushabun fil jahim summa fin nari yusjarun. Nah, ini mengerikan, ya. Jadi diikat tangannya, dia bisa lari, ya. Ya. Kakinya diikat, dirantai, tangan sampai ke leher diborgol, lalu diseret oleh malaikat di dalam neraka, dibakar dalam neraka. Ya. Ya. Jadi ini mengerikan orang kafir ini, ya. Tapi sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Ay allazina kanu fid dunya abraran bi ta'atihimil jabbar fa innahum yashrabuna ka'san minal khamar mamjusatan bi anfasi anwa'it tib wa huwal kafur. Ya.
Sungguhnya orang-orang mukmin yang baik-baik, ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan minum dari gelas-gelas, ya. Ya, minuman yang lezat, ya. Campurannya ini al-kafur, ya. Jadi kapur ini bukan kapur dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini disebutkan ya minuman yang lezat, ya. Macam-macam, ya. Jadi al-kafur tayyibun ma'rufun yustahdaru min asjari bi biladil hin was-sin. Ya. Jadi maksudnya diberi minuman yang lezat, yang enak, yang kalau diminum tidak haus-haus lagi, ya. Ya. Min syurbitil kalkas wajadaha fi tibi raihatiha, yang harum baunya, ya. Ya. Jadi ini gambaran, dua gambaran bagi orang kafir dan bagi orang yang beriman, ya. Kaina yashrabu bi ibadullahi fajiruna tabjira. Mereka minum dari mata air yang terpancar dalam surga itu, ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua, ya, dengan membaca awal surat Al-Insan ini, ya, mudah-mudahan kita sadar akan kejadian kita, ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang kafir yang disebutkan akan disiksa dalam api neraka ini. Hanya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan neraka jahanam. Sungguhnya siksaan neraka jahanam itu amat mengerikan, ya. Dan kita selalu mohon kepada Allah supaya kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kita yang berada di masjid ini dan juga kita umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia, kita mensyukuri nikmat Allah sebab dibandingkan dengan beberapa negara sekarang ini, alhamdulillah kita masih aman-aman saja. Kalau negara-negara lain ada yang mengalami kekacauan akibat perselisihan konflik politik antar sesama mereka, ada juga yang karena menghadapi serangan musuh. Konflik yang ada, yang kita lihat di televisi sekarang ini. Jadi apa yang terjadi di luar negeri bisa kita tonton sekarang ini. Itu menjadi ibrah
menjadi peringatan bagi kita supaya kita selalu mengingat Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai maut yang pasti mendatangimu. Kita tidak tahu kapan maut itu akan datang kepada kita. Apakah sementara kita bersenang-senang, sementara kita tidur nyenyak, atau sementara kita berleha-leha di luar. Ya. Kalau kita nonton bagaimana konflik politik di Pakistan, demo gara-gara Perdana Menterinya ditangkap. Bayangkan Perdana Menteri bisa ditangkap. Akhirnya pendukungnya melakukan demo besar-besaran. Itu di Pakistan, pada negara Islam. Yang lebih menyedihkan bagi kita, di Sudan, juga negara yang mayoritas Islam, banyak mahasiswa kita belajar di sana memperdalam bahasa Arab. Sekarang kacau balau karena tentara pemerintah berperang dengan tentara yang disebut itu kekuatan pendukung. Maksudnya banyak-banyak tentara bayaran di situ. Kalau terjadi konflik, dulu mereka minta bantuan kepada tentara-tentara ini yang disebut ad-da'mus syari', pendukung cepat, rapid force. Ya, sekarang terjadi peperangan sesama mereka. Satu presiden, satu wakil presiden, masing-masing punya angkatan. Jadi mudah-mudahan jangan seperti di Indonesia, jangan partai politik juga punya tentara. Ya, itu bahaya. Itu di sana, ya, untuk menjatuhkan pemerintah mereka bersatu. Tapi setelah sudah jatuh presiden yang mereka jatuhkan bersama-sama, mereka berkeinginan menjadi pemimpin. Ya, ini bayangkan antara presiden dengan wakil presiden punya tentara. Sudah berusaha didamaikan, sudah diadakan perundingan di Jeddah, tapi masih saja tembak-menembak. Yang jadi korban bagaimana? Termasuk mahasiswa kita terpaksa dipulangkan. Tidak jadi belajar di sana. Bagaimana kacau balau ibu kotanya, Pak, Khartoum. Ya, istana presiden ditembaki. Masing-masing punya persenjataan berat. Ya, ini padahal sama-sama Islam. Ya, sama-sama barangkali tidak ingat ada ayat, ada hadis Nabi. Izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim adu duel dengan pedang mereka, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Lalu ada yang bertanya, kalau yang pembunuh jelas, tapi yang terbunuh bagaimana? Wah, dia juga berniat untuk membunuh saudaranya, cuma didahului. Ya. Jadi fal qatil wal maqtul. Ya. Kita di Indonesia juga sering begitu ya, adu duel. Ya, kalau di daerah kita ya main tombak. Ya. Kalau di Madura pakai carok kayak apa itu? Ya, pakai celurit. Ya. Itu oleh Rasulullah sudah diperingatkan. Tidak gampang. Jangan menganggap enteng membunuh sesama muslim. Ya, kita di Indonesia tidak perang, tapi pembunuhan, ya, ini baru-baru lagi ada lagi seorang pembantu, ya, membunuh bosnya. Ya,
Dia bunuh, dia potong-potong lagi, potong kepalanya, potong tangannya, baru dicor. Ya. Ini di mana mereka belajar ini? Dulu kalau orang membunuh tidak ada sampai dipotong-potong. Itu apa mungkin gara-gara nonton di televisi ya, begini caranya untuk menghilangkan jejak. Ya. Ada juga yang begitu membunuh langsung dibakar, ya, jenazah itu. Nah, ada juga yang dibuang di sungai atau dibuang di laut. Ya. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Termasuk bos itu ya. Alasannya kenapa katanya kamu bunuh bosmu? Wah, karena saya selalu dimarahi, selalu dipukul. Ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sejarah Nabi, Nabi punya pembantu, tapi pembantu itu mengaku tidak pernah dimarahi Nabi, apapun dia lakukan. Ya, ya ini yang kita kadangkala tidak ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu di Sudan. Kemudian di Palestina, ya baru barangkali 2 hari lalu gencatan senjata. Tapi 5 hari berturut-turut Gaza mendapat gempuran bertubi-tubi dari Israel. Ya, jadi kekuatan tidak seimbang. Ya. Tapi alhamdulillah ya pejuang-pejuang Palestina sudah punya juga persenjataan roket jarak jauh. Jadi ada yang ditembakkan sampai ke Tel Aviv, ya. Ada kota-kota Israel, ya. Ya. Tapi mereka tidak punya pesawat terbang, tidak punya juga penangkis serangan udara, ya. Makanya banyak korban di kalangan masyarakat sipil Palestina, ya. Itu katanya syuhada ada lebih 30-an, tapi yang meninggal ya, yang luka-luka ratusan. Ya. Bangunan-bangunan yang hancur juga ratusan. Ya. Ya. Tapi saya ikuti bagaimana semangatnya pejuang Palestina itu. Mereka percaya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pemimpinnya memberi semangat. Jangan kira wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kira orang yang mati berjuang fi sabilillah itu mati. Mereka tetap hidup. Ya. Mereka juga membacakan ayat minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin ada orang-orang mukmin yang betul-betul sejati, sidik, benar imannya bukan iman main-main. Dia sudah bersumpah untuk membela Islam, membela kehormatan mereka. Ya, termasuk orang Palestina ini. Mereka berjuang terus untuk memerdekakan tanah mereka yang dirampas oleh Israel. Faminhum man qada nahbah. Jadi ayat menyebutkan di antara mereka ada yang menemui ajalnya dalam perjuangan. Ya. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada yang masih hidup, masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak mau merubah pendiriannya. Ya. Jadi itu sikap orang yang beriman, tidak mau dijajah, tidak mau ditindas. Kita juga sudah mengalami bagaimana pejuang-pejuang kita dahulu mau mengorbankan dirinya sampai-sampai ya kita bisa menikmati kemerdekaan seperti ini. Ya. Dulu
sebelum 48 Palestina masih negara merdeka. Nanti setelah berdirinya Israel, tanah mereka dirampas, mereka diusir dari kampung halaman mereka, sehingga banyak mereka yang mengungsi. Ya. Jadi kita tentunya sebagai Muslim mendoakan supaya Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Kita melihat bagaimana negara Mesir, Qatar itu berusaha untuk mewujudkan gencatan senjata supaya Israel berhenti menghancurkan rumah-rumah penduduk, menembaki sasaran-sasaran yang bukan sasaran militer. Ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita di Indonesia ini mudah-mudahan jangan sampai, ya, kita tahun depan akan pemilu juga. Sudah salah bulan Februari Pak ya, pilkada, pemilihan presiden, pemilihan parlemen. Di Turki sekarang pemilihan presiden, dua yang bersaing. Ya, Presiden Erdogan saya lihat masih unggul. Ya, Rajab Tayyip Erdogan masih unggul, tapi tidak sampai 50%, cuma 49%. Jadi akan ada putaran kedua. Ya, so aturan kalau tidak 50 tambah 1 ya belum menang. Nah, jadi siapa yang 51%, nah itu yang terpilih. Jadi kita ini kalau 3 nanti calon juga begitu. Ya. Tapi kalau ada yang satu putaran sudah 51 ya tidak diulang. Tapi kalau tidak sampai harus diulang. Ya, seperti ini Erdogan itu akan diulang nanti 28 Mei katanya akan diulang putaran kedua. Dari 4 yang bertanding tinggal 2. Ya. Kita di Indonesia ini barangkali 3 saja Pak ya. Atau 2 saja. Ya, kita tidak tahu ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya Indonesia aman-aman saja, jangan sampai seperti yang terjadi di negara-negara Arab sampai sekarang tidak aman, Libya. Ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi. Jadi baik, kita malam ini akan menafsirkan surat yang biasa dibaca imam pada hari Jumat subuh. Ya, itu pada rakaat kedua kan ada dibaca itu surat Ad-Dahr, disebut juga surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya. Kalau yang pertama kan yang kita sujud tilawah, ya itu surat Sajadah. Jadi itu biasanya ya ada yang dihabiskan itu Sajadah sampai kedua, ada juga yang dihabiskan pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ini hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Ya. Jadi surat ini ya surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ini termasuk minas suwar al-madaniyah, surat madaniyah, maksudnya surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya, jadi pembagian surah dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, sekalipun turunnya bukan di Mekah. Ya, tapi secara umum surat Makkiyah turunnya di Mekah. Tapi ada yang turun bukan di Mekah. Tapi makanya para ulama tafsir menegaskan bahwa yang jadi batas adalah hijrah dengan tidak hijrah, ya sebelum hijrah. Jadi kalau surat Al-Insan ini sudah hijrah, ya.
Makanya dibanding dengan juz amma, ini suratnya agak panjang ya. Surat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang ya. Ya. Surat Al-Insan ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Kemudian berbicara secara khusus tentang nikmat yang akan didapat oleh orang-orang bertakwa, al-muttaqin, al-abrar. Ya, nikmat dalam surga, yaitu fi daril khuldi wal iqamah fi jannatin na'im. Jadi apa yang akan didapat oleh orang-orang muttaqin, orang bertakwa yang berbuat baik, ya, apa yang mereka akan dapat di surga Jannatun Naim. Ya. Jadi bukan di dunia. Sebab kita lihat di dunia orang beriman juga ya banyak menderita ya. Kita lihat di Palestina itu penghafal Quran, pejuang ya banyak yang mati syahid. Wah, nanti kita bilang, wah kenapa orang beriman di dunia ini banyak yang jadi korban. Ya. Makanya di sini Quran berbicara nikmat yang akan mereka dapat di akhirat. Ya. Ya. Nah, lalu Muhammad Ali As-Sabuni di sini menyebutkan yakadu yakunu jawus surah huwa jawus surah al-makkiyah li ihaatiha wa uslubiha wa mawadi'iha al-mutanawiyah. Ya. Tapi katanya lingkup surat Al-Insan ini mirip dengan surah-surah Makkiyah. Ya, dari uslubnya. Ya, dengan topik-topiknya juga. Ya. Ibtada'atis surah. Surat ini dimulai dengan menjelaskan qudratullah, kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia fi atwar, bertahap. Ya. Jadi diceritakan bagaimana proses kejadian manusia ini. Tidak langsung. Ya. Wa tahiyatihi liyaquma bima kullifa bihi min anwa'il ibadah. Ya. Kemudian bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada manusia ini supaya bisa melaksanakan taklif. Ya. So manusia akan dibebani dengan ibadah kepada Allah. Ya. Yaitu manusia dikasih apa? As-sam'a wal basar wa sa'iral khawas. Manusia diberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, dan indera-indera yang lain. Jadi ayat yang pertama kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Ya. Ini dimulai dengan pertanyaan, hal ata, apakah telah datang, 'alal insan, pada manusia. Nah, jadi ini pertanyaan ditanya pada manusia, wahai manusia, ya, apakah ada yang menceritakan kepadamu berita bagaimana kamu dulunya? Pernah tidak ada? Ya. Hinum minad dahri, satu masa, satu waktu kamu tidak pernah disebut-sebut. Ya. Jadi maksudnya kita manusia umpamanya bapak sekarang umur 71 tahun yang lalu tidak ada yang sebut-sebut. Pak Yusuf Kalla 81, 82 tahun lalu tidak ada orang yang kenal siapa itu Yusuf Kalla. Tidak ada. Jadi siapapun manusia. Jadi ini ditujukan kepada manusia yang membanggakan dirinya, yang congkak. Kamu pernah tidak ada. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura.
Kamu tidak dikenal, tidak disebut-sebut. Ya. Ya, nanti setelah kamu lahir baru disebut, tapi juga belum terkenal. Ya. Jadi janganlah manusia ini merasa dirinya hebat. Ya. Siapa yang membuat kamu dari tidak ada menjadi ada? Ya. Makanya di sini tanyakan, ay qad madha 'alal insan waqtun tawilun minaz zaman. Ya. Berlalu pada manusia ini waktu yang panjang. Lam yakun say'an mazkura, ay kana fil adam. Adam itu artinya tidak ada, ain. Jadi bukan Adam, Nabi Adam. Kalau Adam itu ya dari tanah, ya. Jadi kana fil adam. Lam yakun lahu zikrun wala wujud. Lam yakun lahu zikrun wala wujud. Tidak ada yang pernah sebut-sebut, tidak ada wujudmu. Ya. Jadi orang yang 70 tahun sekarang, 71 tahun lalu belum pernah, tidak ada disebut-sebut, tidak ada wujud. Ya. Qala Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala 'anil insan annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'an yuskar lihaqaratihi wa dha'fihi. Ya. Jadi kata mufassir Ibnu Katsir, ya, Allah memberi informasi kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan, yang mewujudkan manusia, yang mana sebelumnya dia tidak pernah disebut-sebut. Ya, tidak ada wujudnya manusia. Kenapa? Haqaratihi wa da'fi, karena hinanya dan lemahnya. Ya, mungkin masih berupa setetes mani. Ya, tidak disebut-sebut. Ya, ya. Jadi hal ata bimakna kad ata, kama taqul hal ra'aita sani'a fulan. Ya. Jadi tujuan ayat ini mengingatkan manusia, ya, tentang asal mula kejadiannya. Faqad kana say'an mansiyan. Mulanya manusia adalah sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Tidak pernah ada yang sebut-sebut kita. Ya. Kemudian waktu tidak ada, dia hanya merupakan, ya, di sini disebut sebagai jursumah, ya, fi sulbi abi, ya, sesuatu yang kecil sekali dalam sulbi ayahnya, ya. Wa ma'an muhinan, dan air yang hina. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang ingin menciptakannya. Ya. Jadi kana marra alaihi hinu min ad-dahri kanat al-quratul ardiyah khaliyatun minhu. Jadi kita ini dulu tidak ada di muka bumi. Nah, di sini disebutkan bumi ini tidak, ya, sunyi, tidak, kita ini tidak ada di muka bumi pada waktu itu. Ya. Nah, jadi Bapak, ya, Pak Haji ini mungkin tahun 30 tidak ada di muka bumi. Jadi kita semua ini kalau, ya, pernah tidak ada. Ya. Lalu Allah menciptakan. Ya. Di sini disebutkan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Inna, sungguhnya kami yang menciptakan manusia dari nutfah, ya, dari tetes mani, amsyajin yang bercampur, nabtalihi, ya, kami campur, kami uji, ya. Sini disebutkan nahnu biqudratina khalaqna hadal insan min ma'in mahin wa huwal mani
alladhi yuntafu min sulbir rajul wa yakhtalitu bila ma'il mar'ah al-buaidah al-unsawiyah fayatakawanu minhuma hadal makhluk al-ajib. Ya. Jadi katanya, kami dengan kekuasaan kami menciptakan manusia dari air yang hina ini, yaitu setetes mani yang terpancar dari sulbi lelaki dicampur dengan air perempuan al-buaidah al-unsawiyah, lalu terciptalah makhluk yang ajaib ini. Jadi sebut kata Al-Sabuni kita ini sebut al-makhluk al-ajib, makhluk yang ajaib. Ya. Ibnu Abbas mengatakan amsyad yakni akhlad wa huwa ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah. Ya. Jadi air dari lelaki dan perempuan bila bercampur, nah, kemudian setelah itu berproses, ya, dari waktu ke waktu, nabtalihi nakhtabiruhu bitakalib asy-syar'iyyah. Ya. Jadi nabtalihi maksudnya setelah lahir. Jadi manusia berasal dari sulbil laki dan min nutfah yang berasal dari mani ini yang bercampur, nabtalihi, lalu kami beri ujian kepada manusia ini setelah dia lahir, setelah dia dewasa. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan mereka bisa mendengar dan melihat. Ya. Jadi manusia diberi fasilitas bisa mendengar dan melihat supaya bisa melaksanakan kewajiban tuntunan syariah. Ya, di sini disebutkan ya, bitakalib syariah wal amawir al-ilahiyah. Kami uji manusia ini dengan perintah-perintah syariah, perintah-perintah Allah, linanzur ayashkur am yakfur, supaya Allah melihat apakah mereka itu masuk manusia yang mensyukuri nikmat Allah atau kafir. Ya. Jadi inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Ya. Jadi faja'alnahu min ajli dzalik. Ya. Jadi wa hal yastaqimu fi sayrihi am yanharifu wa yazig. Ya. Jadi setelah diciptakan, dikasih nikmat-nikmat, kasih penglihatan, kasih pendengaran, ya, lalu ditunjuki jalan, apakah dia yastaqim fi sayrihi, menempuh jalan yang lurus atau menyimpang, yanharifu wa yazig. Ya. Jadi faja'alnahu sami'an basira, faja'alnahu min ajli dzalika aqilan mumayyizan. Ya. Kami jadikan manusia ini punya akal. Ya. Jadi manusia ya dibanding hewan, dibanding binatang, diberikan akal, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan supaya bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi tujuannya telinga kita ini bisa mendengar yang baik-baik, bisa melihat ad-dalail al-kauniyah, bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita sekarang ini ya bisa mendengar melalui teknologi yang canggih sekarang, media, ya, bisa melihat bagaimana bencana yang ditimpakan Allah kepada mereka yang melanggar, ya. Ini semua membuktikan ala wujudil khaliqil hakim. Ya. Jadi bukti-bukti yang ada di alam ini kita bisa lihat bahwa
ini membuktikan adanya Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq Al-Hakim. Ya. Ini kata Imam Fakhrul Razi, ya. Ya. A'tahu ta'ala ma yasihu mahaul ibtila wa huwa as-sam'u wal basar wa huma kinayatani anit fahmi wat tamyiz. Ya. Jadi Allah memberi kita pendengaran dan penglihatan. Ya. Jadi dengan adanya penglihatan dan pendengaran ini, ya, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Allah memberi ujian kepada kita. So kalau tidak ada pendengaran dan penglihatan, ya di sini katanya ini kinayah, kiasan tentang pemahaman dan bisa membedakan. Jadi al-fahmu wat tamyiz, ini kata Imam Fairazi. As-sam'u wal basar, penglihatan pendengaran itu kinayah, kiasan dengan pemahaman dan bisa membedakan. Ya. Jadi yang bisa dibebani pekerjaan adalah yang bisa memilih, bisa memahami. Kalau tidak paham, ya tidak dapat beban. Makanya orang gila itu enak, ya, tidak diperintahkan untuk salat karena dia gila. Ya. Tapi kalau kita berakal, ya wajib melaksanakan perintah Allah. Kama qala ta'ala hakian, ya, sebagaimana perintah Allah, ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, ya. Ada dalam surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim, surat Maryam, firman Allah ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umatnya, ya, umatnya ini bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak menggunakan akalnya. Makanya Ibrahim bertanya, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Kenapa kamu menyembah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ya. Nah, itu patung berhala. Kenapa kamu sembah? Kamu yang bikin. Ya. Dia tidak bisa mendengar, kamu yang bisa mendengar. Kamu bisa melihat, itu patung. Tidak bisa kamu bikinkan mata, tapi matanya tidak bisa melihat. Ada telinganya, tidak bisa. Ya. Jadi ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal. Ad-dinu huwal akal. Agama itu adalah akal. La dina liman la aqlalah. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Jadi Islam ini harus sesuai dengan akal. Ya. Jadi untuk menyembah sesuatu, kenapa kita menyembah jin? Ya. Padahal manusia lebih mulia dari jin. Ya. Itu gara-gara kita menyembah setan, ya kita takut sama setan. Ya. Jadi sombong tuh setan, wah manusia ini minta perlindungan sama saya. Padahal kalau manusia beriman takut itu setan, ya. Umar bin Khattab kalau dia jalan itu setan tidak mau jalan sama-sama, minggir dia. Kalau kita ketakutan, barangkali sama bayangan kita saja kita takut. Ya. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya, ya, inna hadainahu sabil, ay bayyinan lil insan wa arafnahu tariqal huda wad dalal wal khairi wasyarr bi bi'satir rusul wa inzalil kutub. Ya. Jadi inna hadainahu sabil, manusia ini kami berikan jalan petunjuk. Maksudnya dengan akal mereka ini bisa mereka mendengarkan wahyu Allah, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang baik, mana yang jahat. Ya, Rasul datang menyampaikan wahyu, diturunkan kitab. Ya. Ya.
Jadi imma syakira wa imma kafura. Jadi ini ayat menyebutkan setelah kami beri petunjuk pada manusia, ada manusia yang mensyukuri dan ada yang kafir. Tapi kemudian pada ayat yang keempat disebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Ya. Jadi ini ancaman. Ya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir salasila. Apa itu salasila? Rantai. Dirantai. Wa aglalan, borgol. Ya. Kalau di dunia penjahat tangkap, diikat tangannya. Rantai. Wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Ya. Ya, ini ancamannya. Ini ada orang yang bilang, wah tidak usah bikin takut-takut kita dengan neraka ya. Nah, sedangkan ditakut-takuti dengan neraka saja manusia tidak takut. Banyak sekarang kan, wah apa itu neraka, malah ada yang permain-mainkan ya. Wah, katanya enak di neraka. Banyak artis cantik katanya. Ya, ada yang seperti mengejek seperti begitu ya. 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 Ya, itu bagi orang yang tidak percaya ya. Jangankan neraka akhirat, neraka dunia saja kalau ada kebakaran bukan main banyaknya korbannya. Perang juga itu neraka dunia ya. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah menyiapkan ya hayyana lil kafirin al mujrimin quyudan tashuddu biha arjulahum. Kami siapkan bagi orang kafir ya rantai yang mengikat kaki mereka. Ya. Ya, itu di neraka. Ya. Wa aglalan tughallu biha aydihim. Borgol membelenggu tangan mereka sampai ke leher. Wasairan ainaran muqidah mustairah yahrikuna biha. Ya. Dan api yang membakar sekujur tubuh mereka. Ya. Izil, seperti ada firman Allah dalam surat Ghafir, izil aglalu fi a'nakihim wassalasilu yushabun fil jahim summa fin nari yusjarun. Nah, ini mengerikan ya. Jadi diikat tangannya, dia bisa lari ya. Ya. Kakinya diikat, dirantai, tangan sampai ke leher diborgol, lalu diseret oleh malaikat di dalam neraka, dibakar dalam neraka. Ya. Jadi ini mengerikan orang kafir ini ya. Tapi sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Ay allazina kanu fid dunya abraran bi ta'atihimil jabbar fa innahum yashrabuna ka'san minal khamar mamjusatan bi anfasi anwa'it tib wa huwal kafur. Ya. Sungguhnya orang-orang mukmin yang baik-baik ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan minum dari gelas-gelas ya. Ya, minuman yang lezat ya. Campurannya ini al-kafur ya. Jadi kafur ini bukan kapur dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini disebutkan ya minuman yang lezat ya. Macam-macam ya. Jadi al-kafur tayyibun ma'rufun yustahdaru min asjari bi biladil hin was-sin. Ya. Jadi maksudnya diberi minuman yang lezat, yang enak, yang kalau diminum tidak haus-haus lagi ya. Ya. Min syurbitil kalkas wajadaha fi tibi raihatiha, yang harum baunya. Ya.
Ya. Jadi ini gambaran, dua gambaran bagi orang kafir dan bagi orang yang beriman. Ya. Kaina yashrabu ibadullahi fajiruna tabjira. Mereka minum dari mata air yang terpancar dalam surga itu. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ya dengan membaca awal surat Al-Insan ini ya, mudah-mudahan kita sadar akan kejadian kita. Ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang kafir yang disebutkan akan disiksa dalam api neraka ini. Hanya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrib 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan neraka jahannam. Sungguhnya siksaan neraka jahannam itu amat mengerikan. Ya. Dan kita selalu mohon kepada Allah supaya kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kita yang berada di masjid ini dan juga kita umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia, kita mensyukuri nikmat Allah sebab dibandingkan dengan beberapa negara sekarang ini, alhamdulillah kita masih aman-aman saja. Kalau negara-negara lain ada yang mengalami kekacauan akibat perselisihan konflik politik antar sesama mereka, ada juga yang karena menghadapi serangan musuh. Konflik yang ada yang kita lihat di televisi sekarang ini. Jadi apa yang terjadi di luar negeri bisa kita tonton sekarang ini. Itu menjadi ibrah, menjadi peringatan bagi kita supaya kita selalu mengingat Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai maut yang pasti mendatangimu. Kita tidak tahu kapan maut itu akan datang kepada kita. Apakah sementara kita bersenang-senang, sementara kita tidur nyenyak, atau sementara kita berleha-leha di luar. Ya. Kalau kita nonton bagaimana konflik politik di Pakistan, demo-demo gara-gara Perdana Menterinya ditangkap,
Bayangkan Perdana Menteri bisa ditangkap. Akhirnya pendukungnya melakukan demo besar-besaran. Itu di Pakistan, pada negara Islam. Yang lebih menyedihkan bagi kita, di Sudan, juga negara yang mayoritas Islam, banyak mahasiswa kita belajar di sana, memperdalam bahasa Arab. Sekarang kacau balau karena tentara pemerintah berperang dengan tentara yang disebut itu kekuatan pendukung. Maksudnya banyak-banyak tentara bayaran di situ. Kalau terjadi konflik, dulu mereka minta bantuan kepada tentara-tentara ini yang disebut ad-da'mus sari', pendukung cepat, rapid force. Ya, sekarang terjadi peperangan sesama mereka. Satu presiden, satu wakil presiden, masing-masing punya angkatan. Jadi mudah-mudahan jangan seperti di Indonesia, jangan partai politik juga punya tentara. Ya, itu bahaya. Itu di sana, ya, untuk menjatuhkan pemerintah mereka bersatu. Tapi setelah sudah jatuh presiden yang mereka jatuhkan bersama-sama, mereka berkeinginan menjadi pemimpin. Ya, ini bayangkan antara presiden dengan wakil presiden punya tentara. Sudah berusaha didamaikan, sudah diadakan perundingan di Jeddah, tapi masih saja tembak-menembak. Yang jadi korban bagaimana? Termasuk mahasiswa kita terpaksa dipulangkan, tidak jadi belajar di sana. Bagaimana kacau balau ibu kotanya, Pak, Khartoum. Ya, istana presiden ditembaki. Masing-masing punya persenjataan berat. Ya, ini padahal sama-sama Islam. Ya, sama-sama barangkali tidak ingat ada ayat, ada hadis Nabi. Izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim adu duel dengan pedang mereka, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Lalu ada yang bertanya, kalau yang pembunuh jelas, tapi yang terbunuh bagaimana? Wah, dia juga berniat untuk membunuh saudaranya, cuma didahului. Ya. Jadi fal qatil wal maqtul. Ya. Kita di Indonesia juga sering begitu ya, adu duel. Ya, kalau di daerah kita ya main tombak. Ya. Kalau di Madura pakai carok, kayak apa itu? Ya, pakai celurit. Ya. Itu oleh Rasulullah sudah diperingatkan. Tidak gampang, jangan menganggap enteng membunuh sesama muslim. Ya, kita di Indonesia tidak perang, tapi pembunuhan, ya, ini baru-baru lagi ada lagi seorang pembantu, ya, membunuh bosnya. Ya, dia bunuh, dia potong-potong lagi, potong kepalanya, potong tangannya, baru dicor. Ya. Ini di mana mereka belajar ini? Dulu kalau orang membunuh tidak ada sampai dipotong-potong. Itu apa mungkin gara-gara nonton di televisi ya, begini caranya untuk menghilangkan jejak. Ya. Ada juga yang begitu membunuh langsung dibakar, ya, jenazah itu. Nah, ada juga yang dibuang di sungai atau dibuang di laut. Ya. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Termasuk bos itu ya. Alasannya kenapa katanya kamu bunuh bosmu? Wah, karena saya selalu dimarahi, selalu dipukul. Ya. Ya, ini kalau kita
lihat sejarah Nabi, Nabi punya pembantu, tapi pembantu itu mengaku tidak pernah dimarahi Nabi, apapun dia lakukan. Ya, ya ini yang kita kadangkala tidak ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu di Sudan. Kemudian di Palestina, ya baru barangkali 2 hari lalu gencatan senjata. Tapi 5 hari berturut-turut Gaza mendapat gempuran bertubi-tubi dari Israel. Ya, jadi kekuatan tidak seimbang. Ya. Tapi alhamdulillah ya, pejuang-pejuang Palestina sudah punya juga persenjataan roket jarak jauh. Jadi ada yang ditembakkan sampai ke Tel Aviv, ya, ada kota-kota Israel. Ya. Ya. Tapi mereka tidak punya pesawat terbang, tidak punya juga penangkis serangan udara. Ya. Makanya banyak korban di kalangan masyarakat sipil Palestina. Ya. Itu katanya syuhada ada lebih 30-an, tapi yang meninggal ya, yang luka-luka ratusan. Ya. Bangunan-bangunan yang hancur juga ratusan. Ya. Ya. Tapi saya ikuti bagaimana semangatnya pejuang Palestina itu. Mereka percaya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pemimpinnya memberi semangat. Jangan kira wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kira orang yang mati berjuang fi sabilillah itu mati. Mereka tetap hidup. Ya. Mereka juga membacakan ayat minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin ada orang-orang mukmin yang betul-betul sejati, sidik, benar imannya. Imannya bukan iman main-main. Dia sudah bersumpah untuk membela Islam, membela kehormatan mereka. Ya, termasuk orang Palestina ini. Mereka berjuang terus untuk memerdekakan tanah mereka yang dirampas oleh Israel. Faminhum man qada nahbah. Jadi ayat menyebutkan di antara mereka ada yang menemui ajalnya dalam perjuangan. Ya. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang masih hidup, masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mau merubah pendiriannya. Ya. Jadi itu sikap orang yang beriman, tidak mau dijajah, tidak mau ditindas. Kita juga sudah mengalami bagaimana pejuang-pejuang kita dahulu mau mengorbankan dirinya sampai-sampai ya kita bisa menikmati kemerdekaan seperti ini. Ya. Dulu sebelum 48 Palestina masih negara merdeka. Nanti setelah berdirinya Israel, tanah mereka dirampas, mereka diusir dari kampung halaman mereka, sehingga banyak mereka yang mengungsi. Ya. Jadi kita tentunya sebagai Muslim mendoakan supaya Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Kita melihat bagaimana negara Mesir, Qatar itu berusaha untuk mewujudkan gencatan senjata supaya Israel berhenti menghancurkan rumah-rumah penduduk, menembaki sasaran-sasaran yang bukan sasaran militer.
Jadi sekali lagi alhamdulillah kita di Indonesia ini mudah-mudahan jangan sampai ya kita tahun depan akan pemilu juga. Dah salah bulan Februari Pak ya. Pilkada, pemilihan presiden, pemilihan parlemen. Di Turki sekarang pemilihan presiden, dua yang bersaing. Ya, Presiden Erdogan saya lihat masih unggul. Ya, Rajab Tayyip Erdogan masih unggul, tapi tidak sampai 50%, cuma 49%. Jadi akan ada putaran kedua. Ya, so aturan kalau tidak 50 tambah 1 ya belum menang. Nah, jadi siapa yang 51%, nah itu yang terpilih. Jadi kita ini kalau 3 nanti calon juga begitu. Ya. Tapi kalau ada yang satu putaran sudah 51 ya tidak diulang. Tapi kalau tidak sampai harus diulang. Ya seperti ini Erdogan itu akan diulang nanti 28 Mei katanya akan diulang putaran kedua. Dari 4 yang bertanding tinggal 2. Ya. Kita di Indonesia ini barangkali 3 saja Pak ya. Atau 2 saja. Ya kita tidak tahu ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya Indonesia aman-aman saja, jangan sampai seperti yang terjadi di negara-negara Arab sampai sekarang tidak aman Libya. Ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi. Jadi baik, kita malam ini akan menafsirkan surat yang biasa dibaca imam pada hari Jumat subuh. Ya, itu pada rakaat kedua kan ada dibaca itu surat Ad-Dahr, disebut juga surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya. Kalau yang pertama kan yang kita sujud tilawah ya itu surat Sajadah. Jadi itu biasanya ya ada yang dihabiskan itu Sajadah sampai kedua, ada juga yang dihabiskan pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ini hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Ya. Jadi surat ini ya surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ini termasuk minas suwar al-madaniyah, surat madaniyah, maksudnya surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya, jadi pembagian surah dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, sekalipun turunnya bukan di Mekah. Ya, tapi secara umum surat Makkiyah turunnya di Mekah. Tapi ada yang turun bukan di Mekah. Tapi makanya para ulama tafsir menegaskan bahwa yang jadi batas adalah hijrah dengan tidak hijrah, ya sebelum hijrah. Jadi kalau surat Al-Insan ini sudah hijrah, ya. Makanya dibanding dengan Juz Amma ini suratnya agak panjang. Ya, surat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang. Ya. Ya. Surat Al-Insan ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Kemudian berbicara secara khusus tentang nikmat yang akan didapat oleh orang-orang bertakwa, al-muttaqin, al-abrar. Ya, nikmat dalam surga, yaitu fi daril khuldi wal iqamah fi jannatin na'im. Jadi apa yang akan didapat oleh orang-orang muttaqin, orang bertakwa yang berbuat baik, ya apa yang mereka akan dapat
di surga Jannatun Naim. Ya. Jadi bukan di dunia. Sebab kita lihat di dunia orang beriman juga ya banyak menderita ya. Kita lihat di Palestina itu penghafal Quran, pejuangnya banyak yang mati syahid. Wah, nanti kita bilang, wah kenapa orang beriman di dunia ini banyak yang jadi korban. Ya. Makanya di sini Quran berbicara nikmat yang akan mereka dapat di akhirat. Ya. Ya. Nah, lalu Muhammad Ali As-Sabuni di sini menyebutkan yakadu yakunu jawus surah huwa jawus surah al-makkiyah li ihaatiha wa uslubiha wa mawadi'iha al-mutanawiyah. Ya. Tapi katanya lingkup surat Al-Insan ini mirip dengan surah-surah Makkiyah. Ya, dari uslubnya, ya, dengan topik-topiknya juga. Ya. Ibtada'atis surah. Surat ini dimulai dengan menjelaskan qudratullah, kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia. Fi atwar, bertahap. Ya. Jadi diceritakan bagaimana proses kejadian manusia ini. Tidak langsung. Ya. Wa tahyatihi liyaquma bima kullifa bihi min anwa'il ibadah. Ya. Kemudian bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada manusia ini supaya bisa melaksanakan taklif. Ya. So manusia akan dibebani dengan ibadah kepada Allah. Ya. Yaitu manusia dikasih apa? As-sam'a wal basar wa sa'iral khawas. Manusia diberikan fasilitas pendengaran, penglihatan dan indera-indera yang lain. Jadi ayat yang pertama kita lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Ya. Ini dimulai dengan pertanyaan, hal ata, apakah telah datang 'alal insan, pada manusia. Nah, jadi ini pertanyaan ditanya pada manusia, wahai manusia, ya, apakah ada yang menceritakan kepadamu berita bagaimana kamu dulunya? Pernah tidak ada? Ya. Hinum minad dahri, satu masa, satu waktu kamu tidak pernah disebut-sebut. Ya. Jadi maksudnya kita manusia, umpamanya bapak sekarang umur 71 tahun yang lalu tidak ada yang sebut-sebut. Pak Yusuf Kalla 81, 82 tahun lalu tidak ada orang yang kenal siapa itu Yusuf Kalla. Tidak ada. Jadi siapapun manusia. Jadi ini ditujukan kepada manusia yang membanggakan dirinya, yang congkak. Kamu pernah tidak ada. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kamu tidak dikenal, tidak disebut-sebut. Ya. Ya, nanti setelah kamu lahir baru disebut, tapi juga belum terkenal. Ya. Nah, jadi janganlah manusia ini merasa dirinya hebat. Ya. Siapa yang membuat kamu dari tidak ada menjadi ada? Ya. Makanya di sini tanyakan, ay qad madha 'alal insan waqtun tawilun minaz zaman. Ya. Berlalu pada manusia ini waktu yang panjang. Lam yakun syai'an mazkura, ay kana fil adam. Adam itu artinya tidak ada, ain. Jadi bukan Adam, Nabi Adam. Kalau Adam itu ya dari tanah. Ya. Jadi kana fil adam.
lam yakun lahu zikrun wala wujud. Lam yakun lahu zikrun wala wujud. Tidak ada yang pernah sebut-sebut, tidak ada wujudmu. Ya. Jadi orang yang 70 tahun sekarang, 71 tahun lalu belum pernah, tidak ada disebut-sebut, tidak ada wujud. Ya. Qala Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala 'anil insan annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'an yuskar lihaqaratihi wa dhi'fihi. Ya. Jadi kata mufassir Ibnu Katsir, ya, Allah memberi informasi kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan, yang mewujudkan manusia, yang mana sebelumnya dia tidak pernah disebut-sebut. Ya, tidak ada wujudnya manusia. Kenapa? Haqaratihi wa da'fi, karena hinanya dan lemahnya. Ya, mungkin masih berupa setetes mani. Ya, tidak disebut-sebut. Ya, ya. Jadi hal ata bimakna kad ata kama taqul hal ra'aita sani'a fulan. Jadi tujuan ayat ini mengingatkan manusia, ya, tentang asal mula kejadiannya. Faqad kana syai'an mansiyan. Mulanya manusia adalah sesuatu yang tidak pernah disebut-sebut. Tidak pernah ada yang sebut-sebut kita. Ya. Kemudian waktu tidak ada, dia hanya merupakan, ya, di sini disebut sebagai jursumah, ya, fi sulbi abih. Ya, sesuatu yang kecil sekali dalam sulbi ayahnya. Ya. Wa ma'an muhinan, dan air yang hina. Ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang ingin menciptakannya. Ya. Jadi karena marra alaihi hinu min ad-dahri kanat al-quratul ardiyah khaliyatun minhu. Jadi kita ini dulu tidak ada di muka bumi. Nah, di sini disebutkan bumi ini tidak, ya, sunyi, tidak. Kita ini tidak ada di muka bumi pada waktu itu. Ya. Nah, jadi Bapak, ya, Pak Haji ini mungkin tahun 30 tidak ada di muka bumi. Jadi kita semua ini kalau, ya, pernah tidak ada. Ya. Lalu Allah menciptakan. Ya. Ya. Di sini disebutkan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Inna, sungguhnya kami yang menciptakan manusia dari nutfah, ya, dari setetes mani, amsyajin yang bercampur, nabtalihi, ya, kami campur, kami uji. Ya, sini disebutkan nahnu biqudratina khalaqna hadal insan min ma'in mahin wa huwal mani alladhi yuntafu min sulbir rajul wa yakhtalitu bila ma'il mar'ah al-buaidah al-unsawiyah fayatakawwanu minhuma hadal makhluk al-ajib. Ya. Jadi katanya, kami dengan kekuasaan kami menciptakan manusia dari air yang hina ini, yaitu setetes mani yang terpancar dari sulbi lelaki dicampur dengan air perempuan al-buaidah al-unsawiyah. Lalu terciptalah makhluk yang ajaib ini. Jadi sebut kata Al-Sabuni kita ini disebut al-makhluk al-ajib, makhluk yang ajaib. Ya.
Ibnu Abbas mengatakan amsyad yakni akhlad, wa huwa ma'ul rajul wa ma'ul mar'ah. Ya. Jadi air dari lelaki dan perempuan bila bercampur, nah, kemudian setelah itu berproses, ya, dari waktu ke waktu, nabtalihi nahtabiruhu bitakalib asy-syar'iyyah. Ya. Jadi nabtalihi maksudnya setelah lahir. Jadi manusia berasal dari sulbil laki dan ya min nutfah yang berasal dari mani ini yang bercampur, nabtalihi, lalu kami beri ujian kepada manusia ini setelah dia lahir, setelah dia dewasa. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan mereka bisa mendengar dan melihat. Ya. Jadi manusia diberi fasilitas bisa mendengar dan melihat supaya bisa melaksanakan kewajiban tuntunan syariah. Ya, di sini disebutkan ya, bitakalib syariah wal awamir al-ilahiyah. Kami uji manusia ini dengan perintah-perintah syariah, perintah-perintah Allah. Linanzur ayashkur am yakfur, supaya Allah melihat apakah mereka itu masuk manusia yang mensyukuri nikmat Allah atau kafir. Ya. Jadi inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Ya. Jadi faja'alnahu min ajli dzalik. Ya. Jadi wa hal yastaqimu fi sayrihi am yanharifu wa yazik. Ya. Jadi setelah diciptakan, dikasih nikmat-nikmat, kasih penglihatan, kasih pendengaran, ya, lalu ditunjuki jalan, apakah dia yastaqim fi sayrihi, menempuh jalan yang lurus atau menyimpang, yanharifu wa yazik. Ya. Jadi faja'alnahu sami'an basira, faja'alnahu min ajli dzalika aqilan mumayyizan. Ya. Kami jadikan manusia ini punya akal. Ya. Jadi manusia ya dibanding hewan, dibanding binatang, diberikan akal, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan supaya bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi tujuannya telinga kita ini bisa mendengar yang baik-baik, bisa melihat ad-dalail al-kauniyah, bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita sekarang ini ya bisa mendengar melalui teknologi yang canggih sekarang, media, ya, bisa melihat bagaimana bencana yang ditimpakan Allah kepada mereka yang melanggar, ya. Ya. Ini semua membuktikan ala wujudil khaliqil hakim. Ya. Jadi bukti-bukti yang ada di alam ini kita bisa lihat bahwa ini membuktikan adanya Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq Al-Hakim. Ya. Ini kata Imam Fakhrul Razi, ya. Ya. A'tahu ta'ala ma yasihu mahaul ibtila wa huwa sam'u wal basar wa huma kinayatani anit fahmi wat tamyiz. Ya. Jadi Allah memberi kita pendengaran dan penglihatan. Ya. Jadi dengan adanya penglihatan dan pendengaran ini, ya, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Allah
memberi ujian kepada kita. So kalau tidak ada pendengaran dan penglihatan, ya di sini katanya ini kinayah, kiasan tentang pemahaman dan bisa membedakan. Jadi al-fahmu wa tamyiz, ini kata Imam Fairazi. As-sam'u wal basar, penglihatan pendengaran itu kinayah, kiasan dengan pemahaman dan bisa membedakan. Ya. Jadi yang bisa dibebani pekerjaan adalah yang bisa memilih, bisa memahami. Kalau tidak paham ya tidak dapat beban. Makanya orang gila itu enak ya, tidak diperintahkan untuk salat karena dia gila. Ya, tapi kalau kita berakal ya wajib melaksanakan perintah Allah. Kama qala ta'ala hakian, ya sebagaimana perintah Allah, ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, ya. Ada dalam surat Ibrahim, surat Ibrahim, surat Maryam, firman Allah ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umatnya, ya umatnya ini bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak menggunakan akalnya. Makanya Ibrahim bertanya, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Kenapa kamu menyembah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Ya. Nah, itu patung berhala. Kenapa kamu sembah? Kamu yang bikin. Ya. Dia tidak bisa mendengar, kamu yang bisa mendengar. Kamu bisa melihat, itu patung. Tidak bisa kamu bikinkan mata, tapi matanya tidak bisa melihat. Ada telinganya, tidak bisa. Ya. Jadi ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal. Ad-dinu huwal akal. Agama itu adalah akal. La dina liman la aqlalah. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Jadi Islam ini harus sesuai dengan akal. Ya. Jadi untuk menyembah sesuatu, kenapa kita menyembah jin? Ya. Padahal manusia lebih mulia dari jin. Ya. Itu gara-gara kita menyembah setan, ya kita takut sama setan. Ya. Jadi sombong itu setan, wah manusia ini minta perlindungan sama saya. Padahal kalau manusia beriman takut itu setan ya. Umar bin Khattab kalau dia jalan itu setan tidak mau jalan sama-sama, minggir dia. Kalau kita ketakutan, barangkali sama bayangan kita saja kita takut. Ya. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya ya, inna hadainahu sabil, ay bayyinan lil insan wa arafnahu tariqal huda wad dalal wal khairi wasyarr bi bi'satir rusul wa inzalil kutub. Ya. Jadi inna hadainahu sabil, manusia ini kami berikan jalan petunjuk. Maksudnya dengan akal mereka ini bisa mereka mendengarkan wahyu Allah, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang baik, mana yang jahat. Ya, Rasul datang menyampaikan wahyu, diturunkan kitab. Ya. Ya. Jadi imma syakira wa imma kafura. Jadi ini ayat menyebutkan setelah kami beri petunjuk pada manusia, ada manusia yang mensyukuri dan ada yang kafir. Tapi kemudian pada ayat yang keempat disebutkan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya. Jadi ini ancaman. Ya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir salasila. Apa itu salasila? Rantai. Dirantai. Wa aghlalan, borgol. Ya.
Kalau di dunia penjahat ya, tangkap, diikat tangannya. Wasa'ira, dan api yang menyala-nyala. Ya. Ya, ini ancamannya. Ini ada orang yang bilang, wah tidak usah bikin takut-takut kita dengan neraka ya. Nah, sedangkan ditakut-takuti dengan neraka saja manusia tidak takut. Banyak sekarang kan, wah apa itu neraka, malah ada yang permain-mainkan ya. Wah, katanya enak di neraka, banyak artis cantik katanya. Ya, ada yang seperti mengejek seperti begitu ya. Ya, itu bagi orang yang tidak percaya ya. Jangankan neraka akhirat, neraka dunia saja kalau ada kebakaran bukan main banyaknya korbannya. Perang juga itu neraka dunia ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tabjira ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Allah menyiapkan ya, hayyana lil kafirin al mujrimin quyudan tashuddu biha arjulahum. Kami siapkan bagi orang kafir ya rantai yang mengikat kaki mereka ya. Ya, itu di neraka ya. Wa aglalan tugallu biha aydihim, borgol membelenggu tangan mereka sampai ke leher. Wasairan ainaran muqidah mustairah yahrikuna biha ya. Dan api yang membakar sekujur tubuh mereka ya. Izil, seperti ada firman Allah dalam surat Ghafir, izil aglalu fi a'nakihim wassalasilu yushabun fil jahim summa fin nari yusjarun. Nah, ini mengerikan ya. Jadi diikat tangannya, dia bisa lari ya. Ya. Kakinya diikat, dirantai, tangan sampai ke leher diborgol, lalu diseret oleh malaikat di dalam neraka, dibakar dalam neraka. Ya. Jadi ini mengerikan orang kafir ini ya. Tapi sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ya. Ay allazina kanu fid dunya abraran bi ta'atihimil jabbar fa innahum yashrabuna ka'san minal khamar mamjusatan bi anfasi anwa'it tib wa huwal kafur ya. Sungguhnya orang-orang mukmin yang baik-baik ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan minum dari gelas-gelas ya. Ya, minuman yang lezat ya. Campurannya ini al-kafur ya. Jadi kafur ini bukan kapur dalam bahasa Indonesia, tapi di sini disebutkan ya minuman yang lezat ya. Macam-macam ya. Jadi al-kafur tayyibun ma'rufun yustahdaru min asjari bi biladil hin was-sin ya. Jadi maksudnya diberi minuman yang lezat, yang enak, yang kalau diminum tidak haus-haus lagi ya. Ya. Min syurbitil kalkaz wajadaha fi tibi raihatiha, yang harum baunya ya. Ya. Jadi ini gambaran, dua gambaran bagi orang kafir dan bagi orang yang beriman ya. Aina yashrabu bi ibadullahi fajiruna tabjira. Mereka minum dari mata air yang terpancar dalam surga itu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, dengan membaca awal surat Al-Insan ini ya, mudah-mudahan kita sadar akan kejadian kita ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang kafir yang disebutkan akan disiksa dalam api neraka ini. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrib 'anna 'adzab jahannam
inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksaan neraka jahanam. Sungguhnya siksaan neraka jahanam itu amat mengerikan. Ya. Dan kita selalu mohon kepada Allah supaya kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kita yang berada di masjid ini dan juga kita umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia, kita mensyukuri nikmat Allah sebab dibandingkan dengan beberapa negara sekarang ini, alhamdulillah kita masih aman-aman saja. Kalau negara-negara lain ada yang mengalami kekacauan akibat perselisihan konflik politik antar sesama mereka, ada juga yang karena menghadapi serangan musuh. Konflik yang ada, yang kita lihat di televisi sekarang ini. Jadi apa yang terjadi di luar negeri bisa kita tonton sekarang ini. Itu menjadi ibrah, menjadi peringatan bagi kita supaya kita selalu mengingat Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai maut yang pasti mendatangimu. Kita tidak tahu kapan maut itu akan datang kepada kita. Apakah sementara kita bersenang-senang, sementara kita tidur nyenyak, atau sementara kita berleha-leha di luar? Ya. Kalau kita nonton bagaimana konflik politik di Pakistan, demo-demo gara-gara Perdana Menterinya ditangkap. Bayangkan Perdana Menteri bisa ditangkap. Akhirnya pendukungnya melakukan demo besar-besaran. Itu di Pakistan, pada negara Islam. Yang lebih menyedihkan bagi kita, di Sudan, juga negara yang mayoritas Islam, banyak mahasiswa kita belajar di sana memperdalam bahasa Arab. Sekarang kacau balau karena tentara pemerintah berperang dengan tentara yang disebut itu kekuatan pendukung. Maksudnya banyak-banyak tentara bayaran di situ. Kalau terjadi
konflik dulu mereka minta bantuan kepada tentara-tentara ini yang disebut ad-da'mus syari', pendukung cepat, rapid force. Ya, sekarang terjadi peperangan sesama mereka. Satu presiden, satu wakil presiden, masing-masing punya angkatan. Jadi mudah-mudahan jangan seperti di Indonesia, jangan partai politik juga punya tentara. Ya, itu bahaya. Itu di sana ya untuk menjatuhkan pemerintah mereka bersatu, tapi setelah sudah jatuh presiden yang mereka jatuhkan bersama-sama, mereka berkeinginan menjadi pemimpin. Ya, ini bayangkan antara presiden dengan wakil presiden punya tentara. Sudah berusaha didamaikan, sudah diadakan perundingan di Jeddah, tapi masih saja tembak-menembak. Yang jadi korban bagaimana? Termasuk mahasiswa kita terpaksa dipulangkan. Tidak jadi belajar di sana. Bagaimana kacau balau ibu kotanya, Pak, Khartoum. Ya, istana presiden ditembaki. Masing-masing punya persenjataan berat. Ya, ini padahal sama-sama Islam. Ya, sama-sama barangkali tidak ingat ada ayat, ada hadis Nabi. Izal takal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim adu duel dengan pedang mereka, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Lalu ada yang bertanya, kalau yang pembunuh jelas, tapi yang terbunuh bagaimana? Wah, dia juga berniat untuk membunuh saudaranya, cuma didahului. Ya. Jadi fal qatil wal maqtul. Ya. Kita di Indonesia juga sering begitu ya, adu duel. Ya, kalau di daerah kita ya main tombak. Ya. Kalau di Madura pakai carok, ya apa itu? Ya, pakai celurit. Ya. Itu oleh Rasulullah sudah diperingatkan. Tidak gampang, jangan menganggap enteng membunuh sesama muslim. Ya, kita di Indonesia tidak perang, tapi pembunuhan ya, ini baru-baru lagi ada lagi seorang pembantu ya membunuh bosnya. Ya. Dia bunuh, dia potong-potong lagi, potong kepalanya, potong tangannya, baru dicor. Ya. Ini di mana mereka belajar ini? Dulu kalau orang membunuh tidak ada sampai dipotong-potong ya. Itu apa mungkin gara-gara nonton di televisi ya, begini caranya untuk menghilangkan jejak ya. Ada juga yang begitu membunuh langsung dibakar ya jenazah itu. Nah, ada juga yang dibuang di sungai atau dibuang di laut ya. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Termasuk bos itu ya. Alasannya kenapa katanya kamu bunuh bosmu? Wah, karena saya selalu dimarahi, selalu dipukul. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sejarah Nabi, Nabi punya pembantu, tapi pembantu itu mengaku tidak pernah dimarahi Nabi. Apapun dia lakukan. Ya. Ya, ini yang kita kadangkala tidak ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu di Sudan. Kemudian di Palestina. Ya, baru barangkali 2 hari lalu gencatan senjata. Tapi 5 hari berturut-turut Gaza mendapat gempuran bertubi-tubi dari Israel. Ya. Jadi kekuatan tidak seimbang ya. Ya. Tapi alhamdulillah ya, pejuang-pejuang Palestina sudah punya juga persenjataan
roket jarak jauh. Jadi ada yang ditembakkan sampai ke Tel Aviv, ya, ada kota-kota Israel, ya. Ya. Tapi mereka tidak punya pesawat terbang, tidak punya juga penangkis serangan udara, ya. Makanya banyak korban di kalangan masyarakat sipil Palestina, ya. Itu katanya syuhada ada lebih 30-an, tapi yang meninggal, ya, yang luka-luka ratusan, ya. Bangunan-bangunan yang hancur juga ratusan, ya. Ya. Tapi saya ikuti bagaimana semangatnya pejuang Palestina itu. Mereka percaya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, pemimpinnya memberi semangat. Jangan kira wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kira orang yang mati berjuang fi sabilillah itu mati. Mereka tetap hidup. Ya. Mereka juga membacakan ayat minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin ada orang-orang mukmin yang betul-betul sejati, sidik, benar imannya. Imannya bukan iman main-main. Dia sudah bersumpah untuk membela Islam, membela kehormatan mereka. Ya, termasuk orang Palestina ini. Mereka berjuang terus untuk memerdekakan tanah mereka yang dirampas oleh Israel. Faminhum man qada nahbah. Jadi ayat menyebutkan di antara mereka ada yang menemui ajalnya dalam perjuangan. Ya. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada yang masih hidup, masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak mau merubah pendiriannya. Ya. Jadi itu sikap orang yang beriman, tidak mau dijajah, tidak mau ditindas. Kita juga sudah mengalami bagaimana pejuang-pejuang kita dahulu mau mengorbankan dirinya sampai-sampai ya kita bisa menikmati kemerdekaan seperti ini. Ya. Dulu sebelum 48 Palestina masih negara merdeka. Nanti setelah berdirinya Israel, tanah mereka dirampas, mereka diusir dari kampung halaman mereka, sehingga banyak mereka yang mengungsi. Ya. Jadi kita tentunya sebagai Muslim mendoakan supaya Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Kita melihat bagaimana negara Mesir, Qatar itu berusaha untuk mewujudkan gencatan senjata supaya Israel berhenti menghancurkan rumah-rumah penduduk, menembaki sasaran-sasaran yang bukan sasaran militer. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita di Indonesia ini mudah-mudahan jangan sampai ya kita tahun depan akan pemilu juga. Sudah salah bulan Februari Pak ya. Pilkada, pemilihan presiden, pemilihan parlemen. Di Turki sekarang pemilihan presiden, dua yang bersaing. Ya. Presiden Erdogan saya lihat masih unggul. Ya. Rajab Tayyip Erdogan masih unggul. Tapi tidak sampai 50%, cuma 49%. Jadi akan ada putaran kedua. Ya, so aturan kalau tidak 50 tambah 1 ya belum menang. Jadi siapa yang 51%, nah itu yang terpilih.
Jadi kita ini kalau 3 nanti calon juga begitu. Ya. Tapi kalau ada yang 1 putaran sudah 51, ya tidak diulang. Tapi kalau tidak sampai harus diulang. Ya, seperti ini Erdogan itu akan diulang nanti 28 Mei katanya akan diulang putaran kedua. Dari 4 yang bertanding tinggal 2. Ya. Kita di Indonesia ini barangkali 3 saja Pak ya. Atau 2 saja. Ya, kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih ya Indonesia aman-aman saja. Jangan sampai seperti yang terjadi di negara-negara Arab sampai sekarang tidak aman Libya. Ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi. Jadi baik, kita malam ini akan menafsirkan surat yang biasa dibaca imam pada hari Jumat subuh. Ya, itu pada rakaat kedua kan ada dibaca itu surat Ad-Dahr, disebut juga surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya. Kalau yang pertama kan yang kita sujud tilawah, ya itu surat Sajadah. Jadi itu biasanya ya ada yang dihabiskan itu Sajadah sampai kedua, ada juga yang dihabiskan pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ini hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Ya. Jadi surat ini ya surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ini termasuk minas suwar al-madaniyah, surat madaniyah. Maksudnya surat yang diturunkan setelah hijrah. Ya. Jadi pembagian surah dalam Al-Quran itu ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah, sekalipun turunnya bukan di Mekah. Ya, tapi secara umum surat Makkiyah turunnya di Mekah. Tapi ada yang turun bukan di Mekah. Tapi makanya para ulama tafsir menegaskan bahwa yang jadi batas adalah hijrah dengan tidak hijrah, ya sebelum hijrah. Jadi kalau surat Al-Insan ini sudah hijrah, ya. Makanya dibanding dengan Juz Amma ini suratnya agak panjang. Ya, surat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang. Ya. Ya. Surat Al-Insan ini membicarakan masalah yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Kemudian berbicara secara khusus tentang nikmat yang akan didapat oleh orang-orang bertakwa, al-muttaqin, al-abrar. Ya, nikmat dalam surga, yaitu fi daril khuldi wal iqamah fi jannatin na'im. Jadi apa yang akan didapat oleh orang-orang muttaqin, orang bertakwa yang berbuat baik, ya apa yang mereka akan dapat di surga Jannatun Naim. Ya. Jadi bukan di dunia. Sebab kita lihat di dunia orang beriman juga ya banyak menderita ya. Kita lihat di Palestina itu penghafal Quran, pejuangnya banyak yang mati syahid. Wah, nanti kita bilang, wah kenapa orang beriman di dunia ini banyak yang jadi korban. Ya. Makanya di sini Quran berbicara nikmat yang akan mereka dapat di akhirat. Ya. Ya. Nah, lalu Muhammad Ali As-Sabuni di sini menyebutkan yakadu yakunu jawus surah huwa jawus surah al-makkiyah li ihaatiha wa uslubiha wa mawadi'iha al-mutanawiyah. Ya. Tapi katanya lingkup surat Al-Insan ini
mirip dengan surah-surah Makkiyah, ya, dari uslubnya, ya, dengan topik-topiknya juga, ya. Ibtada'atis surah. Surat ini dimulai dengan menjelaskan qudratullah, kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia, fi atwar, bertahap, ya. Jadi diceritakan bagaimana proses kejadian manusia ini, tidak langsung, ya. Wa tahyatihi liyaquma bima kullifa bihi min anwa'il ibadah, ya. Kemudian bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada manusia ini supaya bisa melaksanakan taklif, ya. So manusia akan dibebani dengan ibadah kepada Allah, ya. Yaitu manusia dikasih apa? As-sam'a wal basar wa sa'iral hawas. Manusia diberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, dan indera-indera yang lain. Jadi ayat yang pertama kita lihat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura, ya. Ini dimulai dengan pertanyaan, hal ata, apakah telah datang, alal insan, pada manusia. Nah, jadi ini pertanyaan ditanya pada manusia, wahai manusia, ya, apakah ada yang menceritakan kepadamu berita bagaimana kamu dulunya? Pernah tidak ada, ya. Hinum minad dahri, satu masa, satu waktu kamu tidak